Sini kumpul. Kalian dan aku bakal nonton kisah paling gila tahun ini. Lihat sosok sendirian tumbang saat badai iblis meratakan kotanya. Di tengah naga raksasa, dia membangkitkan bakat tingkat dewa, era baru kelas dimulai. Tapi kocaknya, para petarung malah ngetawain dia karena jadi pendeta. Sambil dikelilingi energi liar, Elin nekat maju buat serangan balik kilat. Energi merah meledak, membuktikan kalau kekuatan penyembuhnya itu diam-diam sangat mematikan. Dibalut kilatan merah dan rantai emas, transformasi gilanya resmi dimulai. Mundur 8 tahun lalu, sebuah retakan dimensi super besar merobek langit kota ini. Monster invasi dan membantai semua orang, kekacauan total. Populasi anjlok drastis akibat korban jiwa yang gila-gilaan. Dan tragedi ini langsung diberi nama khusus. Iblis raksasa mencengkeram tubuh pingsan itu saat tulisan sihir muncul. Medan magnet tiba-tiba berubah, memicu sistem profesi yang ngasih kekuatan baru buat manusia. Sistem ini ngasih bakat acak dan 3 pilihan profesi bercahaya. Yang bikin gila, semua skill dari sistem ini murni, bisa dipakai di dunia nyata. Bakat baru ini nentuin nasib mereka. Dunia langsung berubah, cuma fokus ngelatih para profesional sejati biar bisa bertahan hidup dan terus berkembang. Akademi elit pun dibangun buat ngelatih generasi baru. Caranya, pakai simulasi sistem mirip game yang punya berbagai tingkat kesulitan yang super ngeselin. Sang instruktur galak ngumumin kalau murid-murid siap membangkitkan bakat mereka. Lingkaran sihir yang menyala langsung diaktifkan buat memulai tantangan gila perjalanan ini. Asap dan energi pusaran meledak. Setelah bertahun-tahun belajar, mereka akhirnya siap. Satu murid nekat menatap layar menyala penjaga api level 101 itu. Kalian harus perhatikan baik-baik bagian ini. Upacara kebangkitan bakat dimulai. Dan seorang murid nekat maju untuk menjalankan misi gila demi melindungi umat manusia. Membangkitkan bakat itu wajib hukumnya. Sebuah kotak layar sistem lalu muncul. Ngejelasin gimana klasifikasi bakat dan hierarki rang kekuatan ini mulai bekerja. Pangkatnya mulai dari biasa, langka, sampai legendaris yang super op. Tiba-tiba rang luar biasa terungkap saat sosok berzirah mewah dikelilingi percikan mistis epik. Sirah sihirnya bersinar terang karena bakat rang Pito akhirnya muncul. Ini langka banget, padahal biasanya cuma pendekar pedang sama penyihir yang laku keras. Rombongan petualang sombong masuk ke gerbang bercahaya. Ninggalin satu pendeta cupu yang cuma duduk sendirian. Profesi lain mah gampang banget kelarin dungyan. Kelas lain bisa solo santai asal senjatanya dewa. Tapi pendeta, mereka cuma beban tim yang gampang digantiin sama penyihir kalau musuhnya terlalu ok. Si pendeta merenung, karena selalu diledek cuma bisa sembunyi di belakang. Tiba-tiba, seseorang narik lengan bajunya dengan panik buat nyari perhatian Lena. 2 orang lagi debat milih profesi yang pas sama bakat. Habis kebangkitan, cowok ini cuma senyum sinis dan defensif, mengabaikan komentar temannya. Mumu resmi diperkenalkan sebagai siswi di Akademi nomor 1 Kota Jang. Semua orang langsung heboh dan memuji kecantikan cewek idola yang satu ini. Cowok ini nyantai ngelus kepala Mumu yang lagi cemberut kesan di luar. Sementara itu, kerumunan yang lagi panas malah neriakin orang buat maju. Di tengah kobaran api, cowok di atap ngehina temannya beban yang gak berguna. Kerumunan cuma nonton, bikin si korban menatap tajam penuh frustrasi. Saat mengamati saingannya, Mumu ngemuk dan maju ngasih peringatan keras. Tiba-tiba ada yang ngebangkitin bakat langka super kuat yang narik perhatian. Kalian dan aku pasti kaget lihat ini. Cahaya emas meledak, ngasih skill kekuatan 50% yang bikin semua penonton di sana melongo heboh. Mereka ngelewatin kerumunan kaget dan ngelihat ada keributan. Cowok ambisius ini menatap tajam saingannya. Penasaran banget kenapa anak itu selalu dianak emaskan oleh dewa. Dia nyuruh temannya cuekin aja. Saat Mumu ngomel, karena dia egois. Cowok ini malah dengan sombongnya teriak bakal jadi yang paling kuat. Cowok itu berdiri santai walau dikepung monster di reruntuhan. Mereka berdua lalu lari terbirit-birit menghindari serangan maut monster dari arah belakang. 2 orang dewasa panik lari ke penampungan sambil bawa anak kecil. Mereka disuruh jangan takut, padahal ada naga ngamuk yang ngejar dari belakang. Yin menatap tajam, siap ngamuk brutal. Tapi monster raksasa itu langsung nebas pakai cakar mautnya. Bikin 1 orang tumbang pingsan di tanah. Saat sadar dari serangan gila itu, monsternya udah mencengkeram orang lain.
Seorang pria nyuruh lari, tapi gadis kecil itu ketakutan di depan monster. Yulin ngesot di tanah menuju pintu berasap bunker 76. Seseorang langsung teriak nyuruh evakuasi sisa korban, sementara satu cewek mengulurkan tangannya. Cewek itu ngajak dia masuk keluarganya. Mumu cuma melamun diam, sementara tiga sosok yang diselimuti cahaya redup berjalan santai ke dalam ruang kegelapan. Mereka gandengan tangan di tengah pecahan kaca melayang. Layar sistem munculin angka 1128 dan nama Linui di bawah langit badai. Sambil pegang kepalanya, dia pergi gitu aja kuikin kerumunan. Mumu teriak manggil Linyi dengan khawatir, sebelum satu serangan dahsyat mendarat telak. Cowok itu terlampar ke belakang. Yin langsung kumpulin energi brutal di lingkaran sihirnya. Bikin Ain melongo lihat fenomena kosmik yang super gila ini. Dia nyamperin ledakan cahaya terang tempat bakat dibangkitkan. Tangannya meraih bola bercahaya dengan efek kosmik epik. Sebelum energi super besar akhirnya meledak keluar. Sosok ini berdiri nyantai di antara naga biru raksasa dan naga merah yang menjulang tinggi. Saat serangan mereka berbenturan, efek energinya benar-benar brutal. Ledakan silau menutupi suara melengking dan kaca pecah. Layar sistem bersinar terang, bikin cowok ini langsung panik menyembunyikan bakat rang mitos barunya. Dia melayang di tengah energi muter. Lalu ngaktifin skill dewa yang bisa ningkatin sekaligus membalikkan semua kemampuannya dengan sangat epik. Efek mana ini ngurangin pemakaian sihir 10%. Elin mainin api biru dan merah saat sistem ngumumin kalau semua efek positif dan negatif dibalik. Pas level 10, muncul pengumuman gila. Dia bebas membalikkan efek dan nyalain bakat mitosnya. Sosok sombong ini pun berdiri dengan sangat percaya diri. Sembunyi di perisai, dia ngejek musuhnya. Cewek lain keluarin mantra pelindung kuat saat satu serangan super terang menghantam lawan dengan sangat brutal. Dua pendeta pakai salib bercahaya buat ngehel, sekaligus nyabut invincibility miliknya. Kekuatan langsung ngalir ke tinjunya saat rahasia skill itu terungkap. Bakat rahasia ini bikin semua melongo. Pas jalan bareng, Mumu kepo banget nanyain kekuatannya. Tapi Yin santai aja ngelis dan menolak untuk jawab. Jadi, gimana menurut kalian? Miris banget lihat murid dijak karena bakatnya memalukan. Pas sistem ngasih peringatan darurat buat buruan milih profesi. Sini kumpul, kita bahas momen kebangkitan gila ini. Seorang siswi maju duluan. Di tengah kerumunan tegang, seseorang didorong paksa maju meski disuruh pelan. Siswa yang sudah selesai. Kebangkitan bakat langsung kumpul di patung buat pilih kelas mereka. Protagonis kita melangkah maju di bawah tangga besar, siap menghadapi patung raksasa. Patung megah itu memancarkan cahaya emas saat suara dewa nawarin pilihan profesi. Dia menganalisis kekuatan pembalikan langit dan bumi, lalu memutuskan buat fokus nutupin semua kelemahannya, sebuah tangan. Dengan cepat memilih kartu bercahaya bergambar sosok suci. Muncul layar sistem, minta dia konfirmasi apa beneran mau ambil kelas pris. Sebuah pengumuman resmi. Menggama, ngumumin kalau ada siswa pertama yang milih jadi pris. Elin langsung setuju dan senyum penuh percaya diri. Energi emas berputar mengelilingi karakternya. Tanda perubahan profesinya udah resmi. Ledakan aura emas nunjukin prosesnya selesai. Saat karakter utama, kita berdiri keren bawa tongkat salib raksasa. Jendela status kayak game tiba-tiba muncul. Nampilin darah, mana, status, dan satu bakat mistis unik. Dia ngecek deskripsi detail soal skill penyembuhan baru dan pemulihan mana di layar antar muka ajaib itu. Dengan fokus penuh, dia ngelepasin kemampuan pembalikan langit dan bumi. Energi merah menyambar, lalu aura merah pekat meledak. Dari pusaka itu sambil nampilin tengkorak iblis di tengahnya. Kartu skill berbahaya muncul, deskripsinya bisa ngisap energi kehidupan dan ngurangin darah musuh. Dia ngetes skillnya dan memastikan skill itu nguras darah alih-alih ngasih tebasan langsung. Yulan pamerin kekuatan gilanya, ngejelasin kalau serangannya bisa tembus semua armor pertahanan. Seseorang menilai, kalau damakin mereka lebih kecil dari magi, tapi tetap mantap buat nyelawan musuh kebal sihir. Sebuah tangan meriksa layar sihir seram, nganalisis detail dari sihir kutukan, cewek iblis nunjukin cara skill sedot, mana miliknya bisa ngegagalin mantra terkuat. Match di momen genting, dia fokus banget saat nyusun strategi matang buat pertarungan nanti. Skill support yang harusnya nyembuhin malah ngeluarin sihir berbahaya. Ngelukain protagonis kita bukan yang ngebantu,
Dua penonton berbaju zirah ngejek. Pilihan kelas priest saat sosok tegak itu memegang buku suci. Nah, jangan berkedip, karena ini momen kuncinya. Bakat legendaris Bionic Tears bangkit. Mengubah cerita, bakat Mumu, yaitu Bionic Tears, langsung ketahuan dan bikin semua orang shock berat. Rumor menyebar soal kehebatan sang dewi dan tuduhan ke priest yang cuma cari perhatiannya. Cewek itu mendongak serius. Minta pembuktian langsung soal kekuatan misterius Bionic Tears. Sosok berwibawa ngasih perintah mutlak buat milih profesi. Mumu langsung teriak tegas kalau dia milih classmate. Seorang Maggie diakui berkat bakat legendaris dan potensinya masuk ke aliansi pro. Dari tempat tinggi, Towok berjubah merah mengawasi gedung di bawah, penasaran sama siswa yang nekat milih priest. Yulin berdiri tegak di tengah keramaian. Dia mencarin aura ngeri saat kekuatan gelap meluap dari tangan tengkorak di bahunya dan salib tengkorak di dadanya. Pria tua ngamatin keputusan Towok itu dari balik pagar, tertarik sama tekadnya. Seseorang berlari kegirangan nyamperin yang lain sambil teriak. Mumu dengan ceria ngajak karakter lain masuk ke dungeon bareng-bareng. Tapi setelah jadi mage, Elin nolak mentah-mentah, bilang dia udah punya rencana sendiri. Mumu kelihatan panik dan nuntut penjelasan sambil nyamperin dengan cemas. Portal berputar muncul saat orang-orang mulai masuk ke dungeon hutan serigala yang baru aja dibuka. Siswa yang udah selesai bangkitin bakat dan ganti kelas disuruh bikin party buat masuk dungeon. Cowok tengil nyoba rekrut Mumu lewat orang lain, nawarin hadiah asal mau nurut perintahnya. Yulin menatap tajam, mata merahnya penuh kecurigaan. Terjadi penolakan keras yang bikin tegang saat satu orang berdiri kokoh, didukung temannya. Sementara grup lain kesal. Pria galak peringatin kalau kerjasama itu wajib buat selamat dari serangan iblis. 4 siswa berdiri di luar dan nyapa kepala sekolah berjubah merah. Pria tua itu nyuruh mereka bersatu lawan iblis, nekanin kalau perbedaan harus dibuang. Elin dengan tegas bilang dia milih solo dungeon demi exp dan drop item. Yang lebih gede, pria tua kaget gimana bisa priest main solo. Muka dia seakan gak percaya. Kepala sekolah ngingetin si cowok berjubah kalau mati di dungeon itu beneran, dan nyuruh dia pindah tim demi nyawanya. Tapi dia bersikeras mau solo run biar cepat naik level. Kalian paham kan? Dia nolak bantuan Capsek demi merahasiakan bakat doanya sampai dia cukup kuat. Seorang pria tua heran kenapa cowok berjubah itu berdiri sepede itu di depan portal. Elin nembakin ledakan energi ke medan portal yang muter. Muncul notif peringatan. Nyuruh player gabung party sebelum masuk ujian pemula yang mematikan. Dengan senyum pede psikopat dan mata merah menyala, Yin mantapin pilihannya. Sosok nekat itu masuk ke dungeon hutan serigala di bawah bulan purnama, memulai tantangan baru. Papan serem ngingetin kalau ini dungeon pemula yang isinya serigala haus darah. Nyuruh Nabi buat kerja sama biar nggak dikepung. Protagonis kita mikirin seberapa susahnya masuk ke sini sendirian. Narator ngejelasin kalau timnya kompak, kematian bisa dihindari dan rating B itu udah hasil terbaik. Ada mata air penyembuh buat pulihin darah selama ujian, bikin pemula lebih aman, tapi malah nurunin fungsi. Kelas priest dikepung sekawanan serigala mata merah. Dia ngedepin bahaya Fatan di tengah hutan gelap. Dengan tatapan mematikan, protagonis kita ngingetin kalau musuh-musuhnya bakal mati detik ini juga di hutan gelap. Dia ngelepasin bakat tingkat 2-nya. Nggak sudi cuma dapat rating biasa, dia lari menerjang malam. Jubahnya berkibar. Dengan bros tengkorak berkilat di kegelapan, dia nekat banget masuk ke zona terlarang legendaris. Jauh di dalam hutan, Elin siap nyebantai 3 serigala buas di bawah cahaya bulan. Jendela status nampilin skill serigala liar itu. Ngingetin kalau mereka nyerang keroyokan pakai efek berdarah yang ngasih damage. Terus-menerus monster serigala itu melompat ke arahnya saat dia bersiap nahan serangan di goa gelap. Panel deskripsi skill muncul, ngejelasin efek dari skill pasif berdarah itu. Wajahnya tersorot dramatis, senyum tengilnya nunjukin kalau dia yang pegang kendali sekarang. Elin nyalurin energi gila-gilaan lewat tongkatnya dan melepaskan satu serangan brutal. Melompat dari atas, dia ngehantam siluman serigala itu pakai senjata api sambil ngebaca mantra penyembul. Sesosok bayangan melepasin teknik perampasan mematikan di tengah pilar energi merah. Protagonis kita ngabisin serigala itu pakai serangan maut. Panen X gila-gilaan dengan aura marah menyambar.
Cakar bayangan raksasa menghantam Yin saat dia menggenggam artefak tengkoraknya. Karakter OP kita membalikkan serangan fatal. Pulihin darahnya sambil berlindung santai di balik pelindung bercahaya. Tangan berlapis sihir nyengkeram pergelangan musuh tepat di bawah. Pedang kutukar menghentikan gerak mereka seketika. Talent melepasin teknik pembalikan. Ngayunin pedang berenergi biru buat ngebalik keadaan pertarungan. Pengguna sihir brutal mengikat. Makhluk serigala itu pakai rantai cahaya walau mananya terkuras. Kartu perintah diaktifkan buat ngunci satu musuh dengan cara ngosongin mananya. Kekuatan sihir menahan serigala mata marah dengan santai. Nundukin monster itu pakai teknik kurungan. Serigala raksasa menerjang di atap saat Elin berdiri tegak ngangkat salib cahayanya. Dan percayalah, kalian wajib nonton kelanjutan epik ini. Sini kumpul. Dia pakai skill healing, tapi serigala itu malah mati seketika kena reverse damage. 10x masuk. Dia mulai berhitung untuk menghabisi semua monster. Bakal bawa dia ke level 4, tanpa rasa takut. CMC bersiap menghadapi bos tersembunyi meski level mereka jauh berbeda. Sistem mengumumkan kalau skill healing sudah siap dipakai lagi. Serangan energi merah raksasa menghantam serigala liar sampai mati. Memberi 10x, Elin berdiri tegak, menyatakan siap menghadapi musuhnya tanpa ragu. Layar status muncul, menandakan mode pertarungan telah selesai. Elin berdiri di bawah langit berbintang, mematikan mode reverse, dan langsung mengaktifkan teknik clarity. Saat energi menyala mengelilinginya, antar muka ajaib muncul, mengumumkan statusnya pulih. Layar status bercahaya itu juga menampilkan kenaikan level karakter, peningkatan atribut, dan skill baru. Sebuah tangan dengan mantap memilih opsi di layar bercahaya itu. Mengalokasikan kedua poin atribut bebasnya langsung ke status intelligence. Dia sangat percaya diri. Menaruh semua poin ke intelligence demi memaksimalkan skill healing dan regenerasi mana. Dengan tekad bulat, MC merancang rencana membalikkan keadaan lewat serangan magis telak. Menara jam menjulang di kota saat sinar matahari menyinari latar baru ini. Seorang pria berwibawa memberi peringatan tegas bahwa area tersebut dilarang dimasuki. Mempertanyakan niatnya melawan bos tersembunyi, Raja Serigala level 5. Pria lain hanya bisa bengong tak percaya, otaknya kesulitan memproses kejadian gila barusan. Yulin berpikir jangan-jangan bakat tersembunyi orang ini melampaui level legendaris. Satu karakter cemas dengan peluang Lin, sementara yang lain malah ngajak taruhan. Kalau Lin bakal pecah rekor, dua orang di ruangan besar mengevaluasi kandidat dari layar proyeksi. Meragukan potensinya, lalu dua sosok lain berjalan menembus hutan gelap, meragukan ide ambisius itu. Tiba-tiba, seekor monster raksasa melompat maju, memamerkan taring dan cakarnya yang mematikan. Ledakan energi es magis langsung meledak saat mantra kuat dilepaskan. Monster serigala itu kena hantam proyektil tombak es sampai hancur. Seseorang terlempar mundur saat ledakan es terjadi di atasnya. Merasakan bahaya, dia menoleh cepat dengan mata panik. Dua serigala tiba-tiba menyergapnya di hutan, bikin dia kaget setengah mati. Dua orang lari, terbirit-birit. Saat gelombang monster baru mengejar, sebuah kaki gesit menghindar dari tusukan pedang bawah. Mumu cepat-cepat maju ke depan, menyuruh yang lain berlindung di belakangnya. Mumu melepaskan gelombang energi saat skill spesialnya aktif. Dia menciptakan klon bercahaya dan menembakkan kekuatan dari tangannya. Seorang penyihir mengeluarkan tembakan energi es dari tongkatnya, membekukan musuh-musuh ganas itu. Sambil angkat tangan, dia bilang area sudah aman, meski wajahnya masih syok. Pria tua berjubah merah mulai ngasih wejangan krusial soal batas bakat tanpa insting bertarung. Sementara yang muda cuma mendengarkan dalam diam, seekor kelinci membeku di rumput, merasakan ancaman bahaya. Monster bayangan dipukul mundur saat karakter berpakaian pink bersiap untuk langkah. Selanjutnya, Yulin merayakan naik level 3 dan berniat membantai sisa musuh. Demi naik level lagi, suara hantaman keras memecah keheningan hutan malam. Tangan bercakar emas mencengkeram bahunya dari belakang saat dia mengungkap lokasinya. Dia menyingkirkan semak-semak. Nah, perhatikan baik-baik. Ini momen paling menegangkan. Raja Serigala super kuat muncul di tebing batu bareng kawanannya. Dan status gilanya langsung terungkap. Bos ini penguasa kejam yang menyuruh serigalanya menghabisi penyusup manapun. Raja monster itu menyergap dua murid malang, mengubah area ini jadi zona terlarang.
karena terlalu banyak yang mati. Sembunyi di balik pohon, si pengamat melihat kawanan serigala berkumpul melindungi raja mereka. Terkadang, hewan-hewan ini meninggalkan sarangnya mencari tempat strategis. Seekor serigala mengintai di senja hari. Musuh yang mondar-mandir dalam kelompok kecil ini jadi target empuk buat dihabisi. Satu persatu. Memancarkan energi kuat, pria itu mendominasi monster yang gemetar ketakutan. Sosok bayangan mengalahkan serigala liar dengan ledakan energi merah, meraup. Banyak Ying merancang rencana licik membunuh sang raja dengan memburu kroconya dulu. Sebuah tangan menggenggam pedang yang menyala merah dengan aura mematikan. Kapak terkutuk memancarkan aura merah di bawah bulan purnama, pertanda bahaya. Setelah membantai serigala, notifikasi sistem mengumumkan levelnya sukses naik ke 4 seekor. Monster menembakkan ledakan mematikan. Yin malah mengejek musuhnya sambil mengayunkan pedang api berenergi merah menyala. Si MC akhirnya maju berhadapan langsung dengan bos. Memulai pertarungan terakhir, saat status makhluk itu muncul. Terlihat musuh dengan kekuatan dan darah gila-gilaan jauh di atas serigala biasa. Jelas ini ancaman mematikan. Monster bercahaya itu menerjang menembus cahaya merah. Serangan tombak telak mendarat saat energi healing dan kehancuran saling berbenturan kacau. Sosok penuh percaya diri menyerap energi healing dari monster spektral itu, memulihkan tenaganya. Gila, dia sengaja menyerap serangan mematikan itu buat nambah kuat. Cooldown skill healing. Sudah selesai, kalian pasti mikir dia bakal mati kan? Pikir lagi. Sambil tersenyum sombong, dia menatap makhluk aura merah itu, meremehkan serangannya. Monster raksasa mengeluarkan gelombang energi merah pada sosok pengguna tongkat. Binatang buas itu menggeram agresif, darah merahnya menandakan serangan mematikan bakal datang. Raja Serigala menebas Yin dengan cepat. Serigala putih raksasa melepaskan ledakan energi. Bikin pemuda itu terlempar ke tanah. Monster mengerikan itu memamerkan taringnya, melangkah maju. Dia menuntut buat tahu apa rahasianya terbongkar. Raja Serigala gelap ini langsung ngamuk brutal. Melepaskan serangan menghancurkan yang dibalut pusaran api dan energi hijau. Elin menerjang roh serigala raksasa itu dengan pedang menyala. Skill healing siap dipakai saat dia fokus penuh. Tiba-tiba, sinar energi merah super besar meledak dari ngarai, menerangi segalanya. Si MC berhasil membunuh Raja Serigala, meraup naik level, dan memicu perhitungan hadiah penyelesaian Dungeon. Peti perunggu muncul. Sebagai tanda hadiah awal, layar misi mencatat 30 serigala tewas tanpa skill serang. Ratingnya menembus level 555 dengan hadiah sebuah peti perak tingkat lanjut sambil periksa senjata. Dia sadar taktik reverse healingnya yang ngasih rating SSR. Papan pengumuman sistem langsung menyiarkan bahwa ada murid menyelesaikan Dungeon dengan semua achievement rahasia plus rating SSR. Seluruh akademi shock berat. 3 murid melongo kegirangan melihat bakat luar biasa ini. Terungkap, pria tua berseru ini rekor gila. Rating SSS dan semua achievement tuntas adalah sejarah baru. Elin sendiri sampai bengong melihat berita ada yang solo tanpa lecet sedikit pun. Mumu kaget campur cemas. Sadar ada monster SSS baru di kelasnya yang jauh melampaui rekornya sendiri, Ulin malah berdiri santai di hutar, percaya banget sama hokinya. Dengan tatapan tajam, dia bersiap. Yulin pun langsung menyuruh membuka peti harta itu. Peti perak terbuka. Isinya buku skill defense healing, 5 poin atribut, dan belati bayangan. Energi ajaib mengalir deras dari peti ke cermin melayang. Menurut kalian ini hoki atau jenius? Dia cek status belatinya attack gila plus efek bleeding. Si MC langsung mengaktifkan skill defense healing. Sini kumpul bro, kita saksikan skill curan yang ngasih real ke teman, lalu boom. Kutukan mematikan aktif, menyedot habis darah semua musuh di sekitarnya, sampai kering kerontang. Efek skill ini punya cooldown lama dan rakus mana, tapi buat level awal mah gampang diabaikan. Sebuah ledakan area raksasa meledak parah. Menerbangkan para musuh menembus hutan bagai layangan putus. Dia dengan sombongnya bilang kalau kemampuannya sudah jauh melampaui kelas terkuat sekalipun. Karena aslinya gak ada cooldown, dia mutusin buat jual belati itu ke anak sultan demi modal hidup. Asik, cuan mengalir deras. Gak perlu minta duit jajan ke keluarga lagi. Si MC kita dapat 5 poin atribut gratis. Jelas ini keuntungan super besar.
Dia pun mikir, tempat nyari poin atribut gratis itu cuma dari naik level, atau bongkar peti harta karun, dan ranah rahasia. Target penilaian Dongyeon pun gila banget. Kalau sampai gagal nyentuh peringkat S, berarti gak akan ada hadiah poin sama sekali. Tapi kalau tembus SSS, dapat bonus 5 poin. Was, tanpa ragu dia masukin semua poinnya ke atribut kecerdasan, bertekad bulat menjadi pengguna sihir paling brutal. Tiba-tiba, portal bersinar meledak terbuka, dan Yin panik ngumumin kedatangan tim pro peringkat SCR. Malah cuma satu orang yang nyantai keluar dari sana, bikin semua penonton kebengong dan kebingungan maksimal. Berdiri di depan kerumunan pakai zirah, tengkorak emasnya yang mentereng. MC kita malah asyik nungguin hadiah rahasia cair. Mumu langsung ngegas maju ke sosok berzirah itu, nuntut. Penjelasan apa ini ulahnya? Sepasukan murid julid meragukan Mumu pas ada yang balik sendirian. Bawa senjata mewah berukuran jumbo. 3 prajurit yang lagi asyik ketawa mendadak kaget dilabrak. Sosok misterius yang pegang bola bercahaya. Elin dengan pedenya nawarin belati perak ke kerumunan. Bikin semua orang shock berat. Perang harga langsung pecah. Para pemuda kaya pada rebutan sengit. Demi item langka itu, harga naik gila-gilaan. Eng dengan santai menilai kualitas senjata premium itu. Mengakui harganya memang sepadan sama performan si tukang lelang. Angkat kunci raksasa di depan peserta yang makin tegang. Coba kalian perhatiin cewek ini. Dia ngangkat tangan dan teriak 100.000 koin aliansi. Semua mata langsung melotot kaget. Pria berzirah sampai mules dengar harga selangit itu. Tapi Elin dengan kalem menjelaskan kalau belatinya emang sepadan dengan harganya. Sebuah belati digital bercahaya keren muncul tepat di atas. Telapak tangan yang terbuka, menandakan kontrak gaib resmi disepakati. Seorang petualang kepo nanya levelnya, dan dia jawab santai kalau baru level 5. Seseorang langsung dibombardir sama rentetan pertanyaan heboh. Soal gimana caranya bisa tembus level 5 plus dapat skor SSS yang mustahil itu. Sekelompok orang berjubah melongo gak percaya pas sadar ada murid nekat masuk ke dalam. Dongyeon tanpa bawa anggota tim. Seorang pria ragu, masa iya murid cupu bisa dapat SSS sendirian di Dongyeon pemula. Tiba-tiba, ada yang berseru lantang kalau tantangannya memang wajib solo dan nggak boleh kena serang sama sekali. Bahkan pro player kasta atas pun nggak sanggup ngelakuin itu. Kelompok itu pun ribut debat mau ajak sosok yang lagi malu ini atau enggak. Sementara tawa canggung memenuhi ruangan, 3 orang penuh dendam ini malah sibuk nyusun rencana balas dendam ke pendeta yang mereka kira cuma hoki doang. Sosok sangar berjubah merah, akhirnya ngumumin ke para murid kalau ujian mereka kelar, dan sekarang mereka resmi jadi pro trainee dengan kekuatan ajaib. Seorang bos besar dengan tegas memberitahu kerumunan kalau ujian profesional yang sebenarnya bakal diadain dalam 30 hari lagi. Ulin duduk di depan layar bersinar, mikirin keras masa depannya kayak gimana. In berdiri tegak, lagi galau mau jadi pahlawan ngelawan iblis atau rebahan ajan seorang. Ngeria ngumumin soal ujian 30 hari. Nyurut yang lain pakai Dongyeon sekolah buat ngepusa sampai level 10. Dia ngejelasin kalau ujian ini tuh butuh kerja sama tim yang solid dan terkompakan adalah kunci nilainya. Kalian pasti mikir dia bakal cari tim pro kan? Tapi dia malah bilang partnernya udah ditentukan. Seseorang curhat kalau si cewek pendiam itu aslinya milik cerobohan tingkat dewa, polos, setia, gampang ditipu. Walau mukanya judes abis, dia berdiri gagah dalam diam, sumpah mau jagain si cewek saat musuh seram datang. Seorang pria dewasa membenarkan kesepakatan keluarga. Sambil gandengan tangan sama 2 bocah lucu. Satu orang coba nenangin yang lain, demi mencegah tragedi masa lalu terulang. Terus dengan entengnya dia bilang mau bolos makan malam demi masuk ke Dongyeon. Malam liar. Sebuah pedang ajaib mengeluarkan percikan energi ungu yang super kuat pas diaktifkan. Muncul layar sistem kayak game ngenalin Dongyeon Gua Batu. Masih peringatan soal kalajengking beracun dan racun mematikannya yang bikin merinding. 2 sosok mendarat cantik di pintu masuk Gua Batu yang bercahaya malam-malam. Layar misinya nyuruh ngalahin Raja Kalajengking beracun, plus peringatan soal racun ganasnya. Dan awas aja, bos itu bakal ngamuk parah kalau telat dikalahin. Sebuah jari nunjuk layar misi dengan heboh. Nekenin banget kalau si bos Kalajengking wajib mati cepat biar gak sempat masuk mode. Ngamuk itu, aturan Dongyeon dijelasin singkat.
Intinya makin susah levelnya, monster makin badat, syarat makin ribet, tapi hadiahnya makin tumpah ruah, tampilan antar muka sihir. Ngasih tahu kalau Dungeon pemula kayak gua batu tumang, punya mod normal sama hard doang. Bodoh amat sama bahaya, MC kita dengan gagah milih mod hard demi ngejar rekor rating. Paling mentok. Pas teman cueknya natap cemas di bawah langit berbintang. Dia ngaku takut bikin beban karena serangannya cupu. Tapi santai, MC kita dengan kerennya membocorkan kalau aslinya ada. Irik curang buat bolos kelas di dalam Dungeon. Si cewek bingung, emang bolos artinya bisa kabur dari ngabisin monster. Yulin menganalisis data di dinding dan yakin banget kalau bolos itu sangat bisa dilakukan lewat teorinya. Mumu menatap ke atas, beneran takjub sama analisa gila yang baru aja dijelasin. Satu orang ngaku kalau dia udah lama peka sama kekuatan rahasia Lin Ye, ternyata cowok itu ngabisin waktunya meriset monster dan kasus Anet, meski sering ampas di ujian teori. Semua orang meremehkannya habis-habisan, tapi sekarang dia menatap ke depan dengan tekad bajan sosok percaya diri menyuruh temannya berhenti bengong dan gas terus. Jalan di bawah langit malam, kaget dipanggil dadakan. Mumu langsung sadar dan bersiap untuk gerak maju. Seorang karakter dengan yakin bilang kalau dia sangat percaya orang itu bakal jadi pahlawan dunia Wushu. Dua orang ini tahu-tahu muncul di dalam gua kristal, tanda dimulainya eksplorasi greget mereka. Pas masuk Dungeon alam liar, yang satu malah asyik nikmatin pemandangan, sementara yang satunya lagi ngomel ngingetin bahaya. Bunyi notif sistem muncul, bilang kalau karena kurang anggota, tim mereka bakal dipaksa gabung sama tim orang lain. MC kita bersiap menghadapi kejutan aneh ini. Dia baru sadar kristalnya bisa nyambungin tempat ini ke tim rival secara paksa. Dia teriak nyuruh waspada, karena sekarang musuhnya bukan cuma monster, tapi sesama pemain. Dua orang buru-buru lompat mundur pas ledakan dahsyat mengguncang sisi gua. Tiba-tiba, cairan mengerikan muncrat kencang dari mulutnya bikin dia kaget, sekaligus kesakitan parah. Petarung ganas itu melepaskan ledakan energi. Sukses bikin penonton di sana membeku saking takutnya. Dia nutup mulutnya rapat-rapat, berusaha menahan teriakannya saat darah kental mengalir deras dari sela jarinya. Tim ini akhirnya sadar kalau mod hard alam liar ini jauh lebih gila dari dugaan mereka. Layar status muncul, membeberkan bakat dan atribut kalajengking beracun. Mereka langsung panik pas gerombolan kalajengking berbisa mengepung jalan di dalam gua. Ada satu yang kaku ketakutan pas lihat dua orang mendekat, yang satu penampilannya keseram pakai jubah misterius. Coba bayangin kalian di posisi ini, teriak minta tolong pakai aturan tolong menolong akademi. Tapi yang satu mukanya datar aja, sementara yang satunya lagi malah terlonjak kaget gara-gara tangan tengkorak nyengkeram pundaknya. Elin dengan kejamnya nolak bantu, mata merahnya menyala seram di kegelapan. Dua sosok lari pontang-panting ngelewatin gua gelap, kabur dari kejaran monster tanpa ampun. Dia ngingetin yang lain, kalau kalajengking itu anti sama air, dan cuma bisa serang jarak dekat. Seseorang mendarat di air sampai kecipratan. Yurul, yang lain ngikutin dari belakang sambil janji bakal ngasih perlindungan ekstra dari capit kalajengking itu. Seseorang mengangguk paham, lalu buru-buru nambahin satu peringatan darurat. Dengan panik dia teriak, kalau monster yang lagi mendekat itu, ikuti aku, kita akan masuk ke pertarungan gila melawan monster yang sangat sensitif terhadap suara. Sang MC melepaskan serangan mematikan memakai senjata berhias tengkorak bercahaya. Tiba-tiba, ledakan energi merah raksasa meletus. Serangan Yin langsung menghantam monster mengerikan di dalam gua. Ada yang heboh melihat bakat gila ini, tapi langsung disuruh diam karena situasi makin tegang. Seseorang kemudian mempelajari peta Dungeon. Dia menyusun rencana menghindari monster dengan mencari route aman dan memanfaatkan kelemahan Dungeon. Dua orang lalu menemukan mata air bercahaya di gua gelap dan memastikan airnya aman untuk diminum manusia. Mumu ragu-ragu di tepi tebing batu saat seseorang dengan panik menyuruhnya melompat ke pusaran air di bawah. Dia hanya menatap diam, menganalisis situasi dengan fokus yang luar biasa. Tiba-tiba, sesuatu jatuh menghantam kolam gua bercahaya itu dengan keras. Dia berenang kuat ke arah benda terang di atas sana. Sebuah tangan yang terluka mencengkeram putus asa di tepi tebing retak. Satu orang menyelidiki artefak tengkorak, sementara yang lain muncul dari air. Kaget sambil menggenggam batu misterius,
dia bersiap melepaskan kekuatan mengerikan. Di dalam kegelapan, dua petarung saling berbenturan di tengah kawah raksasa. Serangan brutal mereka menciptakan gelombang kejut ke seluruh medan perang. Tiba-tiba, sosok iblis muncul dari balik kegelapan. Wajah merahnya memancarkan aura ancaman murni. Tiga sosok bersenjata bersiap saat monster kepiting ungu raksasa menghalangi jalan mereka di gua. Segerombolan besar serangga mengerikan tiba-tiba menyerbu ke arah pusaran biru tempat dua orang itu berdiri. Bahaya besar. Kalajengking beracun raksasa muncul, mengancam siapapun yang berani maju. Dengan senyum sombong, MC mengejek musuhnya dan menantang mereka menyerang sambil memamerkan senjatanya. Kalajengking monster keluar dari kegelapan, mendesis dengan energi yang berputar. Yin melangkah maju, memancarkan aura merah, dan mengancam musuh dengan ultimatum yang sangat berani. Kekuatan iblis merah raksasa muncul di atas, membuat monster-monster itu ketakutan. Notifikasi misi pun muncul yang mengumumkan. Misi selesai dengan hadiah 2000 poin pengalaman, sekarang perhatikan baik-baik. Kelompok itu melongo, sadar kekuatan sihir pendeta ini jauh melampaui gabungan kekuatan mereka melawan. Kalajengking itu, seorang penyihir melepaskan sihir es yang sangat mematikan. Menyalurkan energi besar, gelombang energi biru meledak, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Sebuah misi baru muncul, menyuruh pemain membunuh 50 kalajengking beracun demi 500 poin. Pengalaman, layar status mengumumkan kekalahan kalajengking dan kenaikan level dengan tambahan 1 poin atribut, diselimuti cahaya terang. Gadis ini pamer kenaikan levelnya yang super cepat. Sementara yang lain cuma bisa menonton pasrah. Layar status muncul, menampilkan kelas sihir, statistik, dan kemampuannya dengan tatapan tajam. MC kita mengumumkan target selanjutnya adalah Raja Kalajengking beracun. Sang Raja Kalajengking langsung menerobos maju. Melewati air, sama sekali tidak takut. Sihir es menghantam Raja Kalajengking itu, tapi cuma memberi 10 kerusakan. Pukulan kedua es juga hanya memotong 10 poin darah. Mumu panik dan bertanya gimana cara mengalahkan Raja Kalajengking gila ini. Setelah melihat serangan mereka kayak menggelitik doang, seseorang buru-buru menjelaskan kalau titik lemahnya ada di inti kehidupan pada segmen kedua perutnya. Saat bersiap menyerang, dua orang melompat ke makhluk berlapis baja itu dan ledakan menyilaukan. Meletus di antara mereka energi. Raksasa membelah udara saat satu orang menyerang sementara rekannya mendukung dari belakang. Sosok bercahaya melepaskan serangan luar biasa, mengirimkan ledakan cahaya yang berputar kencang dan air ke seluruh area. Dua sekutu berkoordinasi cepat. Satu membuat pijakan dan yang lain bersiap memimpin melintasi air yang bergolak. Sebuah teknik serangan raid yang mematikan menghantam. Raja Kalajengking beracun, memberikan 150 kerusakan saat energi merah memenuhi medan perang. Monster berbaju zirah, dengan mata merah menyala itu, tetap bertahan meski nyawanya sekarat. Elin menyerang monster bercahaya itu, terus maju dalam pertarungan brutal mereka. Dengan tatapan mendesak, dia memberi sinyal penting untuk bertindak. Dia melepaskan sihir es terkuatnya, mengirimkan gelombang es membekukan ke seluruh medan pertempuran. Kalajengking raksasa itu mengangkat tubuhnya untuk menyerang, memperlihatkan titik lemah bersinar di perutnya. Pukulan super telat menghantam sang bos Kalajengking, menghasilkan 1000 kerusakan. Setelah mengalahkan bos Kalajengking itu, MC kita merayakannya saat notifikasi hadiah muncul, mengkonfirmasi kemenangan telak dan poin pengalaman. Sebuah layar misi berbunyi, mengumumkan kenaikan ke level 555, sebuah peti harta karun emas, dan 5 poin atribut gratis karena berhasil mengalahkan bos Dungyang. Murni tanpa terkena racun sedikit pun, bermandikan cahaya emas. Karakternya mencapai level 6 dan mendapatkan banyak keahlian baru. Dua orang bersiap dengan cermin ajaib bercahaya, memperingatkan satu sama lain. Bentar, kamu dan aku pasti tidak menyangka adegan ini. Pria bertelanjang dada memaksa dua prajurit sujud mengemis ampun. Yulin memberi peringatan keras untuk merahasiakan semua kejadian hari ini. Dia menyuruh seseorang diam dengan senyum mengejek. Sosok yang sangat berkuasa mengancam musuh-musuhnya saat keduanya berdiri kokoh di tengah badai energi dan aura pedang. Yang mengerikan, dua orang itu masuk ke ruang teleportasi emas rahasia, memastikan tidak ada yang bisa melihat mereka. Mereka lalu berdiri takjub di depan peti harta bersayap. Peti bercahaya itu pun terbuka,
sementara yang lain melongo kegirangan. Jendela status muncul, mengumumkan perolehan berbagai keahlian keren, perlengkapan, dan poin statistik gratis. Mumu benar-benar sangat terkejut mengetahui ada 5 poin statistik gratis. Pantasan saja level kekuatan orang ini tidak notak. Kotak informasi lalu menampilkan statistik pedang pemburu dan kemampuan khususnya efek magis. Dan atribut sepatu bot angin juga ikut terungkap. Sebuah buku keahlian epik bernama Gelembung Racun muncul dengan syarat penggunaannya. Cincin zamrud yang menyala-nyala kemudian dipamerkan. Menampilkan kemampuannya untuk mengurangi waktu tunggu sihir sebesar 10%. Kelompok itu memeriksa tumpukan harta karun dan fokus pada cincin zamrud yang paling berharga ini. Satu orang menawarkan buku sihir bercahaya kepada temannya yang ragu, karena itu elemen racun, bukan sihir es andalannya. Gadis itu menjelaskan kalau dia sudah memilih sihir es sebagai penyihir. Dia tidak bisa belajar atribut sihir lain. Tapi tunggu, bakat rahasia Master 5 elemen tiba-tiba aktif. MC kita sampai kaget setengah mati saat panel sistem muncul di depannya, dikelilingi kobaran api. Gadis yang syok ini tiba-tiba membangkitkan kekuatan tersembunyi. Sementara si pria asyik menonton transformasinya. Yulin menjelaskan kalau cepat-cepat mengumpulkan buku sihir dengan elemen berbeda bisa jadi kartu as melawan penyihir lain. Mumu mengungkapkan senjata rahasianya dan menyuruh semua orang pergi. 2 orang lalu berjalan berdampingan dan masuk ke dalam. Portal menyala, walau 1 orang Ogan memberi tips soal poin stat. Orang satunya cuma bisa pasrah dan menghela napas. Di sisi lain, sekelompok petualang cemas ragu-ragu di depan portal, takut mati kalau masuk ke dunia liar itu. 2 petarung lapis baja di keramaian bereaksi heboh memuja sosok di depan mereka. Saat 2 orang berjalan, penonton mulai bergosip soal pencapaian gila seseorang dan penjualan barang super mahal. Tiba-tiba sebuah mobil sport kuning mengarem mendadak. Bannya berdecit saat tiba dengan gaya yang sangat dramatis. Mobil kuning itu kemudian menabrak di dekat sana, membuat 2 pemuda mundur ketakutan. Seorang pemuda sombong membual tentang kecantikan seorang gadis sambil bersandar di mobil mewahnya. Mumu langsung menarik Elin kabur melewati hutan. Bersikeras mereka harus pergi sekarang juga. Mumu merasa sangat jijik pada pria kaya sombong yang semena-mena. Seorang gadis berambut merah muda lalu berteriak untuk menghentikan pemuda yang mau kabur itu. Pria percaya diri maju dan mengenalkan dirinya sebagai pewaris tunggal Drup Hong. 2 orang mulai menggosipkan siswa yang suka bolos, tapi malah berhasil meraih peringkat. Jadi apa yang kamu dan aku pelajari? Jangan takut rumor jahat. Sosok tangguh ini maju melawan balik, bersikeras tidak ada bukti, dan malah menikmati perhatian. Sini ngumpul. Mari kita tonton plot terkonyol. Seseorang tiba-tiba ngaku punya pacar buat nolak orang. Lalu seorang pria maju melindungi si cewek dari orang asing. Sama sekali mengabaikan hinaan soal penampilannya. Sebuah tangan bergelang mendorong seseorang dengan kasar. Senjata pun beradu antara tokoh utama kita dan musuh berjubah gelap. Sementara seorang pendukung menonton dengan cemas. Yin mengeluarkan skill andalannya, Charge, melancarkan tinju bercahaya ke arah musuhnya. Tapi tunggu, kekuatan aneh tiba-tiba muncul saat skill reversal diaktifkan. Membalikan serangan itu tepat ke arah asalnya. Sebuah serangan berdarah yang brutal menghantam dada pria itu telak. Membuatnya kesakitan luar biasa. Karakter yang terluka itu jatuh tersungkur dan bergulingan. Sosok yang marah itu melabrak musuhnya, menuntut tahu trik curang apa yang baru saja dipakai. Lulin langsung membela diri dan bersikeras dia tidak melakukan apapun. Dia dengan santai membongkar bahwa kelasnya adalah Bliss, bikin yang lain shock berat dan bingung. Elin langsung maju dengan tinju bercahaya, melancarkan sebuah serangan kemarahan. Tokoh utama kita ketakutan mengingat kejadian gila barusan. Seseorang dengan santainya menguji skill curi pembalikan penyembuhan. Yang jelas bikin lawannya langsung tepar frustrasi. Alan dengan gampang mengalahkan musuhnya sambil meledek betapa lemahnya mereka. Pemuda yang terluka dikelilingi penonton itu langsung marah-marah, minta dilepaskan dan mengancam bakal balas dendam. Memperingatkan kalau pakai skill buat berantem itu dilarang keras. Sang narator menyoroti kedatangan Christopher Power yang dengan santainya mengalahkan Tuan Huang yang berbaju sirah tebal. Di tengah keramaian, seorang murid nyinyir heran gimana ada orang bisa capai level 5 di hari pertama cuma dengan solo Dungeon.
Pria berjas langsung minta maaf atas kelakuan temannya. Mereka lalu menggosipkan rumor soal bakat tersembunyi. Pria yang marah dan memegangi dadanya itu menuntut seseorang ngasih pelajaran ke lawan yang keras kepala, membuat situasi konfrontasi makin panas. Pria berjas dengan kesal melempar robekan kertas ke arah pemuda yang lagi asyik duduk. Pemuda itu langsung pingsan kaget sampai perbannya melorot dari jidat. Pria berjas itu memperingatkan kalau tuan muda dari grup Han pasti bakal balas dendam. Yulin menerima kartu tawaran Wan, tapi langsung menolak mentah-mentah sebuah proposal dari orang itu. Nah, perhatikan baik-baik, disinilah semuanya jadi makin gila. Di tengah pusaran energi tengkorak, Yulin bersiap mengeluarkan skill bencananya buat ngetes kekuatan tempur aslinya. Postingan online langsung meledak bahas strategi speedrun dan item langka. Terjadi perdebatan kocak soal cincin emerald dan keaslian rekor Dungen itu. Seseorang mulai ragu apakah strategi mereka laku mahal di forum pro, sementara temannya lanjut ngetik di laptop dengan pedenya. Sekelompok petualang kelihatan ragu banget saat berdiri di depan portal bercahaya. Sadar, kalau kerja sama tim di gua mengerikan ini mustahil. 4 orang malah ngerubungin HP. Mereka berdebat kocak mau beli item mencurigakan setelah lihat orang lain membelinya duluan. Pembayaran 5.000 koin aliansi masuk 2 kali berturut-turut. Palu raksasa menghantam keras, menghancurkan dataran es. Dia mengangkat palunya puas saat notifikasi kemenangan rank SSS muncul. Penonton heboh, sekaligus curiga melihat eksperimen konyol yang ternyata sukses besar ini. Sambil berdebat, sebuah rentetan notifikasi bayaran koin aliansi terus masuk. Beberapa tim kegirangan berhasil menamatkan Dungen Gua Batu dengan rank SSS tertinggi. Langsung merayakan kesuksesan luar biasa mereka. Notifikasi pencapaian memamerkan rank SSS, membongkar cara paling gampang buat bolos kelas. Uang terus mengalir deras lewat rentetan notifikasi pembayaran yang masuk bertubi-tubi tanda kedatangan banyak koin aliansi. Kerumunan orang langsung berebut lihat poster bercahaya yang menjanjikan tips rahasia dan poin atribut gratis dari sosok misterius. Mumu duduk santai, dikelilingi emas. Dia kegirangan menyadari 100 pesanan lagi sukses bawa masuk 500 juta. Sebuah gedung megah menjulang tinggi di bawah langit. Pindah ke tempat lain, 2 orang sibuk melacak data terenkripsi, menemukan IP hackernya mengarah ke Akademi Pro Kota Jan. Karakter licik itu curiga ada kejadian super aneh yang terjadi. Di Akademi tahun ini, ada yang bilang anak baru kelihatan nebet banget sama pedang besar dan mau langsung order. Seseorang sok berat pas tahu pedang besarnya laku jauh lebih cepat dari dugaan. 2 orang ini langsung janjian di depan Dungyeon sekolah buat transaksi. Mereka merayakan kesuksesan finansial dadakan ini bersama. Harga murah meriah bikin barang mereka viral. Dia menyusun taktik buat sapu bersih Dungyeon lain, dan sadar kalau perlengkapan mereka saat ini harus segera di-upgrade. Kalian pasti mikir sama kayak gue kan? Sosok berjubah itu memperingatkan, tanpa insting tempur. Jar paling dewa pun gak bakal bikin selamat. Seseorang nyinyir kenapa mending cari duit daripada latihan sebelum ujian. Yang ditanya cuma diam, tersenyum sinis dengan sangat percaya diri menantikan ujian selanjutnya. Dia bilang butuh uang buat melindungi orang tersayang. Karakter itu merenungkan perlindungan yang diterima. Pemuda itu mengingat masa lalunya saat main game sendirian di warnet remang-remang. Terdampar di dunia baru ini, ternyata hoki terbesarnya. Dia merenungkan kebahagiaan dan amannya hidup bersama orang tua yang menyayanginya. Setelah gelombang sihir berakhir, bocah itu ingat kelakuan busuk kerabatnya yang merencanakan niat jahat merampas warisan orang tuanya. Sekelompok orang dewasa yang serakah asik berdebat memperebutkan warisan sambil mengancam bocah malang itu gak bisa melawan. Dia kabur menghindari eksploitasi kejam. Awalnya dia cuma berniat bertahan hidup dan membalas dendam. Lalu sang tokoh utama akhirnya dirawat kerabat baik yang bantu merebut kembali warisannya dan mendapatkan kepercayaannya. Kerabat jahat tadi akhirnya diseret ke pengadilan dan kena azab. Yulin berhenti sejenak menatap sekelompok orang berlari ke gedung. Merenung betapa hidupnya berubah drastis berkat bantuan mereka. Tujuan utamanya cari uang adalah buat balas budi. Dia berdiri di tengah kobaran api, bersumpah pakai kekuatannya demi melindungi 3 orang terpentingnya. Ogah ngulangin kesalahan masa lalu. Dia ragu-ragu mendekat dan mulai ngobrol dengan ketidakpastian. Yang jelas, seorang cewek berzirah berlutut
dan mengenalkan diri. Nanya, apakah dia orang yang jual pedang berburu. Di luar gedung modern, seorang karakter dengan panik menjelaskan HP-nya mati, sementara yang lain memastikan identitas mereka dengan curiga, menandai ketemuan langsung pertama mereka. Karakter cewek itu sambil nangis ngotot buktikan identitasnya, sementara cowoknya menganalisis fisik kekarnya dan menebak kekuatan supernya. Pria itu menyalakan layar hologram pedang berburu dan menyuruh si pembeli mengecek atributnya langsung, sambil memperingatkan kalau barang yang sudah dibeli nggak bisa diretur. Yin melancarkan tebasan pedang super cepat bermuatan energi biru. Energi memuncak saat dia melepaskan kekuatan terpendam, sebuah tangan menyambar gagang pedang dari dinding. Cewek itu melompat dan melancarkan tebasan mematikan. Energi listrik meledak-ledak di sekitarnya. Seseorang mengenali kekuatan mengerikan itu dan memastikan bahwa itu adalah milik si abang jago di pasar. Ada yang curiga kenapa pedang besaran perak ini dijual kelewat murah. Sementara yang lain dengan santai menjelaskan harga aslinya. Seorang karakter dengan polos ngaku nggak pernah ngerti soal duit. Bikin yang lain cuma bisa bengong pasrah. Seseorang membayar barang itu sambil menasihati untuk selalu cek harga. Si penerima menerimanya dengan senang hati. Seseorang bersyukur banget bisa beli pedang dewa harga miring. Notifikasi pun muncul mengumumkan saldo masuk senilai 80.000 dan peningkatan. Status kartu emas beres. Jadi begitulah. Bener-bener gila kan? Kalian pasti ketagihan. Sosok bercahaya itu melambai santai menolak bayar di tempat, lalu bersiap pergi, meninggalkan sebuah proyektil ajaib yang menyala. Coba kalian bayangin ini, dia mendadak memukul belakang kepala Yin sampai kaget parah. Kekuatan aneh langsung menyelimuti jagoan kita waktu boost spesialnya aktif. Ngasih dia kemampuan curang buat menaikkan level Donghyun. Peti harta selama 24 jam ke depan. Cewek ini dengan pede memamerkan bakat uniknya dan langsung minta gabung tim buat ujian. Bakat keberuntungan super langka akhirnya terungkap saat dia berdiri. Dikelilingi koin bercahaya dan ikan terbang yang menyala. Lalu sosok berkerudung ini mengalirkan buff super kuat ke kotak hias itu. Menaikkan peluang mereka yang punya skill ampas sekalipun buat dapat hadiah legend atau hadiah tingkat Dewan Yulin curiga dan bertanya apa ada orang lain yang tahu efek bakat gila ini. Cewek itu langsung panik dan nanya cepat, apa kekuatan ini punya batas? Lalu satu karakter menjelaskan kalau kekuatannya cuma bisa dipakai 3 kali seminggu dan buat satu orang saja. Terus ada yang memperingatkan dengan tegas buat tutup mulut biar aman. Dan dia langsung setuju sambil ketakutan. Peringatan super serius diberikan kalau sampai bakat langka ini bocor. Dia bakal dikurung dan hilang kebebasan seumur hidup. Tapi tenang, kelompok kuat ini mendadak datang nawarin perlindungan dan beraliansi, walau mereka juga memperingatkan kalau organisasi itu penuh konflik internal. Kaget karena mendadak diizinkan, cewek ini langsung maju dengan wajah super kegirangan. Pria percaya diri itu mulai memperkenalkan dirinya dan ngajak seseorang buat masuk timnya. Rombongan ini lalu jalan ke arah gedung buat ketemu anggota baru mereka. Saat jalan di luar, satu karakter kegirangan merayakan keberhasilannya masuk ke barisan depan dan bikin semua melongo karena dia bawa pedang raksasa walau tampangnya cupu. Di perpustakaan yang mewah, tim ini akhirnya ketemu rekan berotot baru dan mulai saling kenalan. Fans kegirangan memuji Mungu saat dia mengenalkan diri dan salaman. Sementara yang lain cuma diam mengawasi. Mendadak karakternya melotot ke depan dengan panik. Dia nanya kenapa mereka dari tadi dipelototin terus. Sementara ada yang terus ngawasin saat si cewek rambut merah muda memeluknya dengan protektif. Kelompok ini akhirnya mutusin buat istirahat makan dulu sebelum lanjut jalan-jalan di Donghyun. Mendadak satu cewek nanya Donghyun mana yang lagi diomongin dan bikin semua noleh. Donghyun Goblin level mimpi buruk muncul, tanda ancaman maut udah dekat. Orang super nekat ini malah mengajukan diri. Sekarang perhatikan baik-baik, dia masuk sendirian ke Donghyun Seram itu buat cari poin gratis. 2 petualang lalu menyerang monster kuat di Donghyun berisiko tinggi ini dengan brutal. Mengeluarkan serangan, fisik dan sihir sekaligus. Ada yang mengingatkan, biar tidak sembarangan nantang Donghyun level mimpi buruk, tapi temannya malah santai bilang aman. Cewek ini pun dengan panik memperingatkan temannya soal bahayanya Donghyun Goblin, bilang kalau pro player saja bisa babak belur di sana.
Terus cewek yang salting ini malah lari terbirit-birit keluar dari toko buku, ninggalin cowok yang kebingungan. Sendirian, karakter ini berusaha menenangkan temannya soal masuk Dongyeon susah dan ngajak pulang. Buat makan dulu. Dia cuma berpura-pura setuju sama tuntutan temannya, padahal secara diam-diam punya rencana gila buat gerak sendiri malam itu. Momo mulai curiga, apa Lin Yu ini terlalu gampang dibujuk. Anak baru melangkah keluar portal ke dalam gua, memegang tongkatnya sambil memantau sekitar. Dengan tampang super serius, mendadak rumor menyebar soal anak baru yang solo Dongyeon dengan bukti foto di titik teleportasi akademi, bikin semua heboh. Netizen di chat online langsung ribut menebak identitas asli murid gila yang solo Dongyeon ini. Nebak apa dia penyihir super kuat atau pendekar pedang. Padahal cowok berlabel pendekar pedang sudah muncul di layar. Netizen pun makin panas memperdebatkan siapa dan sehebat apa anak baru misterius yang solo Dongyeon ini. Menebak latar belakang dan prestasinya yang gak masuk akal. Lalu ada satu orang yang noleh ke arah temannya, memecah keheningan dengan nyuruh dia makan. Sementara temannya asyik melototin ponsel. Mendadak satu karakter nunjuk sambil marah-marah. Padahal lawannya malah berdiri santai sambil mengangkat sebuah benda dengan tampang sombong. Banget, pesta makanan mewah terhidang di meja. Lengkap dengan ayam panggang panas yang dikelilingi lauk pauk mengkilap yang bikin ngiler. Rombongan ini lalu duduk bareng di meja makan, menikmati makanan, dan ngucapin terima kasih. Dua pria duduk di meja sambil bahas kelancaran ujian barusan. Terus cowok muda ini menyuruh agar tetap fleksibel dan jangan keras kepala saat lagi ngasih nasihat di meja. Satu orang dengan santainya bilang kalau orang yang lagi dikomplain ternyata duduk bareng. Mereka bikin temannya panik dan malu abis. Terus ada yang menuangkan sup ke dalam sebuah mangkuk sambil berharap orang itu bisa bersikap normal kayak Momo. Dua orang ini nikmatin makanan dengan ceria, kelihatan puas banget. Mendadak satu karakter ngeledek orang di sebelahnya yang udah pasang muka bete dan defensif. Karakter ini lanjut ngeledek saat makan, tapi langsung meyakinkan orang dewasa di sana biar tidak khawatir. Dia dengan tegas bilang tidak bakal nakatnya lakuin hal di luar kemampuannya. Sebuah tangan meletakkan kartu bank di atas meja, ngasih dukungan finansial. Masih di meja makan, satu karakter menolak dan mendorong balik kartu kredit itu, menyuruh temannya buat nyimpan uang. Itu karena dia merasa sudah lumayan kaya. Cewek ini memperingatkan kalau ujian ini butuh duit banyak dan ngancam bakal namung kalau nasihatnya diabaikan. Dia mengangkat tangan dengan panik, mencoba buat bikin tenang. Kalian pasti juga ngerasain canggungnya saat satu orang ngasih kartu kredit itu kan? Dia menempelkan kartu biru itu ke dada dan mikir betapa beruntungnya dia. Merasa sangat bersyukur ke orang tuanya. 4 orang ini duduk bareng di meja yang kena cahaya matahari, menikmati momen damai yang langka. Sosok penuh tekad menggenggam senjata tengkoraknya dan bersumpah diam-diam buat jadi lebih kuat saat musuh bayangan ngumpul di dekat kastil seram. Sosok berani ini melangkah ke portal berlistrik yang berputar, siap masuk ke Dongyeon level mimpi buruk. Di rumahan Xiaoping, seseorang langsung bereaksi, ngamuk parah karena pengkhianatan Xiao Chihong. Pria di ranjang rumah sakit ini marah nolak klaim pengunjung berjas yang ngaku menolongnya. Bikin konflik makin memanas. Mendadak pasien itu melompat duduk di ranjang dengan kaget, sementara sosok diam berdiri mengawasi. Tangan ini tidak sengaja numpahin air dari cangkir hias ke piring kecilnya. Pria yang lagi murka itu meneriakkan makian dan membanting barang. Saat adu mulut panas, pria ngamuk ini ngancam bakal menghajar tuan muda dan nyalahin dirinya sendiri. Kenapa dulu mau menjaga anak itu? Mendadak ada yang mengejek dengan kejam, membongkar kebenaran menyakitkan dan ngusir mereka pergi. Pria gila ini berteriak nolak mentah-mentah ke orang yang berdiri kaku di depannya. Anak baru misterius mendadak jadi terkenal berkat rumor main solo Dongyeon dan jualan panduannya. Bikin dia disorot sampai punya grup fans sendiri. Tapi orang mulai curiga sama munculnya 2 anak baru super kuat di kota Jang ini. Lalu seorang pria panik dan memanggil bantuan. Menyuruh rekannya buat bawa senjata dan janji bakal ngasih apapun yang kurang. Pria ini ngasih perintah mengancam lewat telepon saat sosok bayangan diam-diam mengawasinya dari belakang. Pria ini masuk ke hutan berkabut di Dongyeon, bersin saat memegang kapak besarnya. Layar status mendadak muncul ngasih tahu bahaya Dongyeon Goblin yang makin gila dan memperingatkan.
Kalau cuma yang sampai lapisan terakhir yang dapat hadiah. Dungeon Goblin ini emang terkenal susah level neraka. Bikin petualang pro sekalipun mundur teratur. Tapi bukannya takut, dia malah melihat ini sebagai peluang buat ambil hadiah mantap. Jagoan kita langsung lari ngebut lewat lorong buat buka peti. Tapi dua prajurit goblin berarmor malah ngeblokir jalan, dan jagoan kita langsung ngeluarin tombak. Siap bantai mereka. Terus ada karakter yang kaget parah waktu cahaya hijau terang menyinari wajahnya. Ledakan energi merah langsung meletus saat timer dimulai. Dan jagoan kita siap tempur lawan tantangan gila ini, monster. Merumun ke arah pintu masuk, siap menyerang dalam hitungan detik. Jagoan kita langsung ngebantai goblin di dungeon, sambil ngetes cara baru buat ngumpulin monster. Dan ngabisin mereka dengan cepat di bawah batasan waktu yang mepet. Jagoan kita adu mekanik lawan Raja Goblin di lantai 5 sambil nahan serangan goblin lain tanpa henti. Cuma dalam 30 detik, dia sudah meratakan prajurit goblin. Di tengah hutan terbuka, Ulin berlari masuk ke lorong dungeon. Mendekati Kapten Goblin sambil ngecek waktu dan bandingin sama perkiraan awalnya. Mendadak ikutan melesat maju dan ngelepasin energi dewa dari tombaknya ke arah goblin, lalu boom. Serangan energi merah hancurin segalanya di lantai 1. Sampai di sini dulu, pasti kalian juga penasaran bakal segila apa kelanjutannya. Kumpul bareng gue buat nonton momen gila ini. Dalam kurang dari 4 menit, panel emas muncul. Skill penyembuh dewanya naik ke level 2, memamerkan status karakternya. Dia langsung meratakan area pertama dungeon itu, berdiri gagah di atas tumpukan monster. Diselimuti aura marah yang menyala, dia membantai habis semua monster di lantai 2 markas goblin. Sang jagoan kita ini berdiri mantap, tepat di depan gerbang merah menyala yang jadi jalan masuk ke lantai 5. Di dalam sana, sang Raja Goblin duduk arogan di singgasananya, menatap tajam penyusup yang berani masuk sang karakter utama masuk ke area rahasia dan langsung berhadapan dengan bosnya. Sadar nggak ada monster lain di sana, sang Raja Goblin menghentakkan tombak emasnya ke tanah, memicu sebuah serangan gempa bumi yang dahsyat. Musuh berbaju besi tebal melancarkan serangan brutal, memaksa jagoan kita bersiap menghindar dengan cepat demi menekan tingkat kerusakan. Tapi tiba-tiba, sebuah energi gelap meledak saat senjata besar berhias tengkorak itu diangkat, tanda bahaya di depan mata. Namun pria ini membalikkan keadaan dengan cepat, memulihkan darahnya, dan melancarkan serangan balasan mematikan menggunakan senjata bersinar terang. Monster itu kebingungan melihat darah lawannya mendadak bertambah penuh. Elin lalu menghantam goblin raksasa itu pakai teknik pembalikan penyembuhan, menciptakan daya hancur luar biasa. Sesosok makhluk mengerikan memamerkan gigi tajamnya dan menatap dengan mata merah menyala, memancarkan aura membunuh yang kental. Ork raksasa itu tersambar petir hijau dan menjerit kesakitan yang amat sangat. Protagonis kita membalikkan efek jurus Raja Goblin, menyembuhkan dirinya dengan cepat dan meningkatkan kekuatan serangannya gila-gilaan sambil jadi kebal dari benturan kesal. Karena serangannya meleset, makhluk berkulit hijau itu sadar jurusnya sama sekali tak mempan. Peringatan darurat mendadak muncul, menyatakan kalau Raja Goblin mulai mengamuk brutal sementara jagoan kita menatap kaget ke arahnya. Monster kuat itu memanggil segerombolan. Krokonyan, saat sang protagonis menyiapkan tongkatnya untuk melawan, dia ambil posisi bertahan, menahan jurus terkuatnya dulu. Saat percikan energi menyelimuti pedangnya yang bersinar, sebuah tangan tengkorak emas mendadak menerjang jagoan kita yang terkejut, memaksanya mundur dalam keadaan waspada. Sosok berbaju zirah lalu memerintahkan serangan brutal, melarang penggunaan jurus apapun biar targetnya mati lebih cepat. Dikelilingi oleh, perhatikan baik-baik bagian ini ya, dikelilingi monster buas. Pria berjubah ini bersiap menahan gempuran mereka. Kekuatan misterius menantangnya dari dalam kegelapan. Petarung tunggal ini memasang kuda-kuda saat segerombolan makhluk mirip goblin berlari kencan ke arahnya. Dia menghindar dengan sangat lincah dari rentetan serangan mematikan pasukan kulit hijau itu. Di tengah kekacauan medan tempur, hujan anak panah mendadak ditembakkan. Saat para goblin melancarkan serangan bersamaan, terkena panah di udara, sosok yang terluka ini malah mengejek musuhnya dengan sangat arogan dan menolak untuk menyerah. Dikelilingi anak panah beterbangan, dia langsung
mengaktifkan konversi auranya dan dengan gila-gilaan memulihkan darahnya sambil menahan posisi. Bertahan, Yin menekan tangannya ke bahu saat sihir penyembuhnya menutup semua luka fatal itu. Monster yang mengamuk. Wajahnya berkerut kesal, karena usahanya membunuh manusia itu gagal total. Terkepung banyak musuh, Yilin mengangkat pedang kutukannya tinggi-tinggi. Saat energi merah berkobar mengerikan, gelombang merah menyapu bersih para musuh. Lewat jurus yang sangat menghancurkan, pahlawan buas ini menebas sang Raja Goblin berbaju besi pakai pedang merah bercahaya. Menghasilkan kerusakan luar biasa, pemuda sombong itu mengejek Boss Orc, menantangnya untuk duel adil dan meremehkan jiwa ksatrianya. Sebuah tinju menghantam keras ke bawah saat tantangan untuk bertarung 1 lawan 1 diserukan. Seseorang lalu melepaskan serangan energi merah yang benar-benar mematikan ke arah lawan bersenjata di aula megah itu. Para iblis mundur ketakutan sekaligus marah melihat kekuatan tak terduga muncul tepat di depan mata mereka. Berdiri di atas pedang raksasa, sesosok pria melepaskan ledakan energi merah yang menggetarkan sekelilingnya. Sinar merah mematikan meledak menembus katedral, menghancurkannya berkeping-keping saat kegelapan mulai menyelimuti langit. Sebuah gelombang merah yang meledak kuat dari bangunan itu mengancam untuk menghancurkan segalanya. Sang bos goblin raksasa mengaum, sangat murka melihat pasukan goblinnya musnah tak tersisa. Memberikan jagoan kita 1000 poin pengalaman. Sang Raja Goblin akhirnya ambruk kalah karena kekuatan dan niat bertarungnya sudah lenyap. Gelombang energi gelap merobek musuh berbaju besi itu saat Yin melepaskan jurus penyembuhan terbalik untuk menguras habis kekuatan lawannya. Peringatan kemenangan yang epik pun muncul, mengumumkan kekalahan telak bos Goblin dan level baru. Papan sistem lalu mengabarkan kalau Dungeon tingkat mimpi buruk. Tahan sebentar. Kalian pasti nggak nyangka ini. Dungeon Goblin resmi ditaklukkan dan perhitungan hadiah dimulai. Notifikasi menyatakan semua syarat rahasia terpenuhi. Menaikkan kelas peti harta karun jadi tingkat platinum dan mendongkrak nilainya jadi peringkat SFS. Jagoan kita takjub saat berkah luar biasa meningkatkan peti hartanya jadi tingkat platinum. Memberinya waktu cukup untuk mencoba masuk dungeon itu sekali lagi sebuah tangan. Tanpa ragu memilih opsi untuk membuka peti harta di panel ajaib tersebut. Sebuah daftar muncul mengumumkan perolehan jurus sakti, perlengkapan tempur, dan juga poin atribut tambahan tepat saat hadiah utama diterima. Buku jurus cahaya suci yang memancarkan energi sihir tingkat tinggi. Ditemukan, item pot api sakti juga muncul, yang bisa menghasilkan 300 kerusakan saat dilempar sebuah batu kilat sakti diperkenalkan. Memamerkan kemampuannya menaikkan semua atribut dan memberikan jurus teleportasi jarak dekat. Sebuah buku jurus bercahaya terang lalu terbuka, menjelaskan tentang sebuah kekuatan, penyembuhan, dan perlindungan luar biasa untuk pendeta ahli. Busur emas legendaris muncul, memamerkan kekuatan dan efeknya sambil melayang di bawah cahaya suci. Sang MC kita langsung memeriksa sekumpulan item dan jurus peringkat platinum yang sakti. Menghitung semua keuntungannya buat pertarungan di depan. Sebuah jurus area yang dahsyat lalu dilepaskan, langsung meratakan barisan monster. Berbaju sirah itu, saat energi merah pekat meluap dari senjata bentuk salibnya. Dia mengalokasikan semua 15 poin atribut bebasnya ke bagian kecerdasan lewat panel virtual. Sebuah peringatan. Sistem mengumumkan terbukanya jurus kejayaan bintang, melengkapi batu kilat, dan tambahan 20 poin untuk semua atributnya. Setelah sukses menaklukkan dungeon itu, sang jagoan langsung mengecek status baru dan perlengkapan tempurnya. Yin menyudutkan lawannya dengan tatapan membunuh. Mumu melabrak Elin di bawah pohon, menuduhnya pura-pura bodoh soal alasan dia datang ke dungeon itu. Mumu lalu menutup mata dan menghela napas panjang, kelihatan sangat kelelahan. Satu orang membenarkan keberhasilan menembus kota bawah tanah goblin tingkat mimpi buruk. Sementara yang lain mendengarkan serius sambil mengangkat sebuah liontin berbentuk salib. 2 orang tiba di gerbang dungeon yang dialiri listrik, siap untuk masuk. Mumu menatap ke atas dalam diam yang cemas. Keringat dingin mengucur saat dia bersiap. Seorang pengejar tanpa ampun menyudutkan targetnya di portal listrik raksasa jauh di dalam gua berbatu. Lewat bidikan penembak gitu, 2 orang berdebat sengit saat salah satunya mengejek target karena cari mati. Dari dalam mobil, satu orang menyuruh rekannya untuk menghajar target sementara yang lain melongo. Kaget,
Yin memantau sekelilingnya dengan sangat fokus, diam-diam membaca situasi bahaya ini. Seorang pria mencengkeram kasar kepala pria lain, membuat korban malang itu gemetar ketakutan di tengah konfrontasi panas ini. Seorang pria berjas memarahi habis-habisan siswa stres yang cuma memegangi kepalanya karena frustrasi. Gelombang energi hijau berkumpul saat dia bilang kalau dia memang sudah siap buat momen ini. Larut malam, Yelin mencari informasi penting dengan serius di komputernya. Sebuah layar pemilihan hadiah muncul, menawarkan item langka seharga 8.000 koin aliansi. Para pemain takjub luar biasa melihat rekor gila Yen di tingkat mimpi buruk yang sukses menciptakan standar baru, menjadikannya pusat kekaguman sekaligus rasa iri para pemain lain. Papan informasi mengungkap kalau siswa ujian terkuat, penjual pedang besar pemburu, dan peraih peringkat SSS itu sebenarnya adalah orang yang sama. Para netizen meragukan bukti pencapaian pendeta itu. Berdebat panas, apa benar dia bisa solo dunian sesulit itu sendirian sambil mempertanyakan detail soal bakat dan juga profesinya. Notifikasi sistem game mengumumkan hadiah koin dan permintaan lelang item berharga. Yulin menatap layar ponselnya dengan tegang. Beraksi dalam diam, setelah membaca pesan yang sangat meresahkan hatinya, sebuah notifikasi. Jadi gimana menurut kalian? Setoran 500.000 koin masuk. Bikin saldonya tembus 1,5 juta. Duduk mengecek pendapatannya yang mengecewakan, dia tetap meyakinkan dirinya. Pastikan kalian tonton kelanjutannya. Sini ngumpul. Lo dan gue bakal lihat hasil latihan keras karakter utama kita. Layar status bilang buff efek kue masih nyala 15 jam lagi. Dia santai hitung sisa waktu. Sebelum gas ke tantangan berikutnya. Mendadak, cowok ped masuk ke ruangan gelap, nyuruh orang buat jogging biar sehat. Sementara itu, warga mulai ramai di jalanan tepi danau dan jalan santai di bawah bulan. Sambil napas berat, dia jalan sendirian di dermaga. Menjauh dari keramaian mobil futuristik mendadak ngebut masuk arena. Dan balapan liar pun dimulai. Dia menoleh tajam, langsung waspada ngerasain bahaya di udara dingin. Sebuah mobil melaju kencang, lalu ngerem mendadak tepat di depan satu sosok yang berdiri. Nongkrong santai nantangin maut. Dua preman nyamperin dia di dekat mobil sport, ngasih ancaman dan maksa dia ikut. Tapi di tengah kegelapan, dia malah makin nyolot, siap ngadepin masalah apa aja. Suasana memanas saat satu orang ngajak duel, nancem bakal ada akibat fatal kalau ditolak. Terus, ancaman gila dilemparkan ke keluarga alien, bikin dia kaget parah. Musuhnya senyum mengejek, nantangin buat nyari alamat rumahnya sekalian. Orang ini memang murni cari masalah lewat tantangan berani, bikin orang ketiga bengong lihat drama ini. Si cowok nyuruh yang lain mundur, ngajak duel 1 lawan 1 sambil pamer perlengkapan mahalnya. In langsung maju pas sadar musuhnya bawa kroco. Dua orang itu sepakat lanjutin rencana busuk mereka. Sementara satu sosok mengawasi dengan tenang dari bayangan dengan gaya selangit. Karakter utama nantangin mereka baju bersamaan sambil nyender di mobilnya. Salah satu preman ngancem balik, janjiin rasa sakit luar biasa saat ketegangan makin memuncak. Yin melotot, ngancem bakal bikin mereka sujud cium tanah. Mata merahnya menyala seram, siap bikin hidup musuhnya lebih menderita daripada kematian. Visual pindah ke malam yang tenang, nampilin gunung di bawah bulan purnama. Mobil ngebut membelah bayangan, kabur dari kejaran maut, mendadak mobil ngerem parah. Dengan perhatikan teliti bagian ini. Gerombolan preman bersenjata memblokir jalan. Maksa 3 orang yang baru turun dari mobil, masuk ke situasi hidup dan mati. Terus, seorang cowok sok jago ngajak duel di tengah kerumunan. Ain langsung maju, ngeluarin pedang bayangan angin tingkat diamond ke arah mereka. Sambil senyum sinis, dia ngeledek musuhnya, 0% rasa takut. Ain nantangin balik pakai ancaman brutal. Tanpa ampun, Ain ngelepasin serangan pedang super ganas, nebas jatuh banyak musuh berzirah. Di malam hari, Ain menusuk belati bercahaya ke lingkaran sihir, manggil energi gelap di tangannya. Ain lompat ngelewatin gerombolan musuh, menepis tebasan pedang mereka dengan kelincahan tingkat dewa. Vector garang ngelepasin serangan pedang mematikan yang ngebelah tanah. Dikeroyok masa, dia langsung siap keluarin jurus pembalikan langit dan bumi. Cowok itu ngetawain musuhnya pas ledakan raksasa hantam tanah. Energi merah jahat menelan salib raksasa, ngubahnya jadi kekuatan gelap.
Si cowok berzirah mendadak panik. Waktu pedang raksasa jatuh nimpa dia, maksa dia nahan sekuat tenaga. Darah muncrat dari mulut kesatria itu pas dia mundur, sementara rekannya bengong panik. Cowok itu tersungkur di tanah, kena combo mematikan yang tidak masuk akal. Jurus misterius itu langsung ngancurin perlengkapan tingkat gold, bikin semua mata melotot. Pasukan berzirah itu disemangatin bos mereka yang sekarat, langsung bersiap ngeroyok si pendeta. Para musuh ngeluarin hujan serangan mematikan. Tapi si pendeta tetap santai berdiri di tengah badai. Megang tongkatnya, di bawah bayangan merah. Karakter utama senyum sombong ngeremehin musuhnya. Ledakan merah bikin silau meledak di tengah arena, memicu badai energi dan pedang yang bikin semua orang shock parah. Dikelilingi rantai merah menyala. Yulin ngeluarin jurus gila yang ubah arena jadi panggung neraka. Roh tengkorak seram yang diikat rantai maju nyerang membabi buta. Rantai merah tajam nusuk dua musuh malang. Nasih penderitaan maksimal ditampak. Lalu, karakter yang terluka jatuh kaget, sadar udah kalah telak. Dia putar balik nahan malu. Mikir pakai uang itu lebih aman daripada teman. Karakter utama santai melangkah. Lo pasti ikutan kaget lihat ini kan? Karakter utama mamerin zirah tingkat diamond super mahal dengan atribut gila. Musuhnya langsung melotot ngeri menyadari kekuatan uang dan status legendaris di balik sirah itu. Si musuh maju bawa energi meledak, janji bakal bikin Ain sujud ampun. Berdiri di tepi, dia ngeledek mereka yang kalah dan nantangin siapa aja yang berani maju. Seseorang melangkah ngelewatin musuh yang tumbang. Yin ngancem sambil senyum pede, nyuruh mereka sujud ngemis Yulin. Nayunin senjata tengkoraknya sambil buang omongan pedas. Ain langsung emosi siap ngasih ancaman maut. Yulin ngelepasin tebasan pedang bayangan angin ke musuhnya di arena yang sudah hancur lebur. Elin muter pedangnya, membakin gelombang energi biru raksasa. Ain sampai mundur kaget dan langsung pasang mode bertahan pas ada bahaya dadakan. Seseorang menyadari ada yang salah pas energi meledak. Di tengah kekacauan, satu tebasan dewa langsung ngeratain semua musuh berzirah gold. Bikin semua orang jantungan, ada karakter yang shock berat lihat kerusakan gila yang masuk. Di tengah aura merah, Elin ngamuk ngeluarin kekuatan iblis yang mirip monster dari pusaran sihir. Sang Bek yang panik setengah mati, tidak kuat ngimbangin kecepatan gila musuhnya, dia pun udah pakai pelindung. Tambahan, In melesat maju, nebas energi biru menyala, sungguh niat mengakhiri. Duelnya cuma pakai satu pukulan. In gampang banget ngeratain musuhnya. Dia mencari celah menyerang pakai skill pantulan kerusakan, niat ngebobol titik lemah di pelindung tebal itu. Tebasan merah raksasa ngehantam musuh, ngancurin armor atas dan bikin efek buff hangus total. Dia cuma bisa panik ngeliatin perlengkapan diamond miliknya hancur. Kesatria yang ngamuk itu ngeluarin api biru dan nabrak maju, ngarahin pedang nyala ke musuh jauhnya. Yulin ngelepasin rentetan tebasan pedang brutal, ngebantai gerombolan musuh di arena. Mendadak ada sosok lompat dari atas, ngehajar dua kesatria di bawah pakai serangan mematikan. Sambil terluka parah, si bos nyuruh timnya buat nahan posisi di hutan yang mencekam. Matanya langsung melotot pas sadar ada yang salah. Satu orang dibanting ke tanah pakai jurus misterius, bikin pedangnya lepas dan dia mengerang. Kesakitan. Sosok percaya diri itu langsung ngaktifin energi sihir, tangannya nyala penuh kekuatan. Yulin ngeluarin serangan pamungkas dari tongkatnya, gampang banget ngejebol pertahanan musuh dan memulihkan banyak darah. Sang pemenang nyuruh musuhnya nyara, menyerahkan senjata berharga sebagai permintaan maaf, dan janji berhenti mencari masalah. Ain, yang keringatan dan super emosi, menolak menyerah, dan malah teriak nantangin walau pelindungnya rusak. Ain ngeluarin kemampuannya, langsung ngancurin kristal sihir musuh pakai ledakan energi merah. Yin menembakkan serangan energi brutal buat numbangin musuhnya. Ledakan ganas muncrat dari Yulin pas dia ngelepasin jurus andalannya ke arah tanah, dan boom. Ledakan super gate terjadi. Nyebarin gelombang energi mematikan ke seluruh area. Sosok seram itu menunduk, ngetawain musuhnya yang sudah hancur. Tebasan nyala super kuat langsung ngehantam Ain dan bikin dia terpental jauh. Ain balik melesat maju, nalirin energi hijau di tangannya, sementara aura merah putih muter di sekelilingnya. Gelombang pemulihan masuk deras, membalikkan nyawa karakter utama. Gimana menurut lo? Gila kan? Karakter utama santai ngaktifin kemampuan pemulihan epik.
Energi hijau memulihkan tulangnya. Sementara Yin kesakitan ngancem penyerang yang berdiri di depannya. Sini kumpul, kita langsung masuk ke adegan gila ini. Musuh menjulang dengan aura merah mematikan. Yin menatap tajam, benci diancam, lalu meledakkan jurus berbalut energi merah menyala. Energi merah berputar liar saat dia bersiap menghisap musuhnya habis-habis agen. Dari atas, karakter berambut merah menukik tajam, melepaskan ledakan energi yang super brutal. Pria kekar berbaju zirah mewah berteriak panik saat bahaya mendekat. Sementara itu, sosok tangguh mengalirkan energi hijau menyala ke pria terluka yang terkapar di kakinya. Dia mengepalkan tangan dengan tekad baja. Gelombang energi luar biasa meledak, bikin penonton melongo dan mikir. Apa mereka baru saja memancing amarah seorang pendeta? Sepatu bot bermotif tengkorak menginjak keras, bikin darah muncrat kemana-mana. Pilar raksasa energi merah menghantam dari langit mendung, membawa kehancuran yang sangat parah. Pria bersirah itu kaget setengah mati dengar kabar si kecil Huan mungkin tewas. Di balik semak-semak, sebuah kamera tersembunyi berkedip merah merekam semuanya diam-diam. Kelompok bersenjata saling berhadapan tegang di bawah sinar bulan. Saat rumor transaksi gelap mulai menyebar luas, seorang pria dihantam keras oleh serangan energi merah. Layar peringkat kompetisi muncul, memamerkan posisi penyihir kuat dan mempertanyakan keberaniannya. Di sisi lain, pria bersirah sombong pamer perlengkapan menyala, sementara yang lain menatap iri. Pertarungan brutal diumumkan saat generasi kedua yang sombong itu kalah telak. Sosok bercahaya hijau menghancurkan musuh berzirah tebal dengan serangan mematikan yang sekaligus bisa menyembuhkan. Dia berdiri tegak di tengah pusaran energi merah, menggenggam perisai emas saat ketegangan memuncak. Dua pemuda antusias menyusun rumor dan menebak pendeta misterius itu bangkit. Mereka curiga pendeta itu membangkitkan bakat tingkat 2-nya. Dua siswa sibuk mengecek perangkat mereka, mencoba membongkar identitas asli pemain level dewa di kota Jan. Nah, perhatikan baik-baik, cewek ini mati-matian membela identitas seseorang di internet dari balik selimut. Tiba-tiba, ada yang membongkar bukti telat dan menuduh orang di atasnya. Seorang gadis panik, takut kehilangan kesempatan emas untuk satu tim dengan sosok kuat itu, karena orang lain sudah tahu. Grup obrolan pun meledak oleh penggemar. Mereka heboh teriak kalau pendeta itu merusak batasan kelas dengan mengalahkan para prajurit. Netizen ngamuk, menghujat siswa kaya yang pakai koneksi bapaknya dan minta keadilan. Saat saham perusahaan Huang hancur, publik langsung meledak dengan tuduhan dan menuntut pertanggungjawaban. Seorang gadis kesal menuntut orang tuanya untuk menghukum seseorang. Dia menganggapnya sudah keterlaluan. Pria itu mengangkat cangkirnya, menyuruh Mumu berhenti. Mumu memberi peringatan keras soal bahaya menyalahgunakan kekuasaan. Pria itu cuma diam mendengarkan santai. Mumu memanggil ibunya dengan tatapan rindu saat menonton siaran pertarungan sengit itu. Dia bingung, apa mereka harus ikut campur atau biarkan dia mengurusnya sendiri? Seorang pria di depan panel gelap menilai potensi luar biasa dari seseorang yang belum ikut ujian. Profesional, tangan bersarung menekan tombol merah. Alat itu berhenti mendadak. Pria dengan aura merah menyindir kalau membangkitkan bakat super kuat. Cuma buat jadi pendeta itu sia-sia banget. Sosok percaya diri berdebat bahwa bakat luar biasa harus langsung masuk aliansi profesional. Pria lain setuju memasukkan Linge ke aliansi lebih awal. Dua wanita sepakat aliansi ini penting untuk stabilkan dunia. Pria licik mengejek seseorang di kegelapan, meragukan tekannya soal anaknya sendiri. Sungguh dramatis. Pria percaya diri menyuruh yang lain melihat ini sebagai peluang emas. Pria berkacamata berkeringat dingin di mejanya, duduk diam tenggelam dalam pikirannya sendiri. Pria berjas tegang minta maaf di depan publik atas ulah anaknya dan janji beresin lewat jalur perusahaan. Satu sosok berdiri mengancam musuhnya yang memohon ampun. Dia ada di dalam kawah bersinar. Permohonan ampun menghentikannya saat dia melihat helikopter mendekat di langit malam. Pria berjas lari dan mengumumkan ketua perusahaan Huan. Bos besar ingin bicara. Meski babak belur, dia malah nekat mengejek lawannya dengan janji kalau bapaknya bakal datang. Alin menolak keras intimidasi ketua. Alin menyuruhnya datang langsung. Pria berjas membungkuk dalam-dalam, memohon ampunan, dan menawarkan tablet digital sebagai ganti rugi. Karakter lain melongo melihat adegan itu. Kalian pasti mikir ini mustahil. Protagonis tenang banget dengar klaim bapaknya bakal minta maaf.
Waktu berlalu, ditandai oleh transisi cahaya biru yang epik. Pria berjas datang, mengonfirmasi pertemuan penting akan segera dimulai. Di bawah tangga digital, pria berjas dan berkacamata ngaku tanggung jawab atas ulah Huang Xiaopan. Pria itu menawarkan kompensasi serius dan minta kelompok tersebut menyerahkan Huang Xiaofang. Untuk dihukum berat, pingsan dan babak belur, protagonis kita ambruk kelelahan. Panggilan untuk mendukung uji coba bergema. Protagonis setuju, tapi ngotot mau bahas detail kompensasi gila ini. Dia minta 3 set perlengkapan berlian tanpa batas level untuk pendeta, penyihir, dan pendekar pedang. Sosok lain menuntut tambahan 5 juta koin aliansi di depan gunung emas. Pria berjas kaget, bukan main dengar berita tak terduga ini. Pria berkacamata panik, bilang cari 3 set berlian si negara itu hampir mustahil dilakukan. Pria berjas jelaskan, butuh beberapa hari untuk dapat perlengkapan berlian itu. Dia janji atur farming di ruang bawah tanah khusus dan pastikan bantuan dari aliansi. Sosok babak belur digiring keluar helikopter oleh pria berwajah garang. Di sisi lain, seseorang ngomel marah karena harus repot-repot bersihkan kekacauan bodoh ini lagi. Pria berjas menempelkan alat menyala ke kacamatanya dan memindai area. Kamera pengawas tersembunyi terdeteksi di hutan. Tangan hati-hati meraih kamera bercahaya di balik semak. Pria berkacamata dan pengawalnya mengumumkan siaran berakhir. Lalu berjanji bahas ganti rugi di live streaming besok. Sadar aliansi mulai mengincarnya. Dia jadi waspada dan mikir, apa mereka sudah tahu bakat anehnya? Satu pria menawarkan akses 50 ruang bawah tanah. Akses itu dekat kota Jiang sebagai bagian negosiasi. Banyak faksi kuat dengan rivalitas lama menguasai kota. Dia yakin sebulan itu cukup. Pria itu terkejut dengar 50 ruang bawah tanah dibersihkan dalam sebulan. Dua pria berjas shock, meragukan apa anak baru bisa melakukan prestasi gila itu. Di jalan reman, satu pria mengatur makan malam tim buat besok, janji bereskan rumor internet, dan menyuruh yang lain siaran langsung. Karakter menganalisis taktik Linya. Pria tua memuji potensi tanpa batas dari seseorang di luar layar. Jari menekan tombol, video berhenti. Di bawah sinar bulan, protagonis menerima peringatan dan merenungkan betapa rumitnya keluarga Huang. Tianik Elin tegas menolak bahas masalah keluarga ini. Dia tetap bertahan di hutan gelap. Adegan pindah ke restoran bintang 5 Yelin. Sangat terkenal di kota Jiang dengan koki internasional dan reputasi emas. Restoran tawarkan ruangan pribadi, pamerkan betapa pedulinya mereka pada tamu. Kelompok itu turun tangga bawah ke tempat eksklusif di mana semua dapat perlakuan VIP. Coba kita pikirkan bareng, temannya disuruh waspada di perjamuan, meski sudah dimaafkan. Tapi malah dijawab sangat santai, dia langsung sadar permintaan maaf itu cuma taktik kotor. Sini kumpul, kita bakal masuk ke ruangan paling VIP. Pelayan bawa 2 tamu masuk ke kamar 888. Bos berkacamata langsung nyuruh si pendatang baru buat duduk manis di meja. Meja udah siap, makanan mau dihidangkan. Tiba-tiba, pria rapi berkacamata ini minta maaf banget atas kelakuan parah anaknya. Mumu sampai kaget melongo ngeliat reaksi bapak itu. Sikapnya merendah banget, sampai bikin kaget. Mumu sok nyadar ada bos yang sebaik ini. Dua cewek itu juga ikutan melongo pas tahu fakta asli ayah Hong Xiaung. Si tokoh utama langsung mikir, demi anak, orang tua rela ngelakuin apa aja. Termasuk turunin harga diri. Yin akhirnya bilang dengan tegas kalau dia bakal maafin masa lalu asal mereka beneran tobat. Kesepakatan dia lewat jabat tangan mantap. Pria berjas langsung dapat izin buat pamerin barang-barang sultan. Sementara, seisi ruangan elit itu nonton dengan penasaran. Dia ngecek set jubah Kaisar Iblis. Merhatiin status gilanya dan kecocokan sama perlengkapannya. Sekarang, tiba-tiba aura merah muter-muter. Si pemegang tongkat spill, kalau skill yang harusnya buat nyembuhin malah ngasih damai cepantulan 2 kali lipat. Dia nyender puas dengan gaya songong. Mumu senyum kagum saat sirah ajaib muncul di depannya. Dia merhatiin perlengkapan tingkat berlian yang melayang itu, nyadar betapa mahalnya barang ini. Dengan senang hati dia ambil, siap buat tantangan. Selanjutnya konflik kelar. 2 pria jabat tangan tanda damai, dan semua orang langsung bubar jalan. 4 orang duduk santai di meja ruangan hangat. Lagi rapat serius, Mumu malah asik makan ceria di antara bunga. Rapat bubar. 1 orang nawarin kawalan buat ngelewatin lautan wartawan di luar, terus dia pamer tiket tingkat mimpi buruk ke tanah tulang dan janjiin tambahan loot dunian.
Yin mengepalkan tinju menyala, aktifin kekuatan dengan pede. Paparazi udah kumpul siapin kamera, nungguin banget ada yang keluar. Kerumunan wartawan menuhin lorong, nembakin pertanyaan soal rumor penyelesaian Dongyeon secara solo. Percikan api meletup-letup saat Elin tahan napas, perhatikan ini. Elin melangkah maju sangat dramatis. Pria terluka di ranjang tiba-tiba diselimuti energi iblis brutal. Energi gelap berputar gila melepaskan kekuatan misterius. Tantang sosok misterius saat energi gelap berkumpul. Iblis raksasa muncul dari bayangan dengan sombongnya pamer pangkat dan kekuatan monster. Sambil berbaring sakit, si tokoh utama menatap tajam dan namun tumpahkan kekecewaan. Manusia nekat ini malah ejek si bayangan. Netawain kekalahannya dan ngancam kirim dia balik ke jurang sambil terluka. Dia ngotot mundurnya cuma murni taktik. Pas sosok bayangan menjulang, monster itu ngetes nyalinya pakai tatapan membunuh. Kehadiran gelap ini mulai menggoda pria putus asa. Yang lagi lemes depan tablet pakai tawaran nyeri. Iblis raksasa kasihin kekuatan gila pas energi gelap berputar. Sosok bayangan langsung terpental saat dia ngelepasin serangan sakti yang bikin musuh kabur ketakutan. Pria terluka bangkit dari kasur, nolak mentah-mentah tawaran itu, dan ogah banget dikasihani. Sesosok bayangan nahan hasrat brutalnya, nunggu momen pas buat nyerang. Sosok sendirian berdiri di tengah pusaran energi hitam. Dengerin tawaran misterius buat manggil nama Magal, kalau udah siap. Bayangan monster nawarin kekuatan jurang tanpa batas. Janji ngubah targetnya jadi iblis abadi. Tiba-tiba Dongyeon mematikan bernama Tanah Tulang muncul, ditandai sama peringatan. Level mimpi buruk, rombongan maju melewatin gua gelap. Satu anggota nanya sisa jatah bakat kebangkitan mereka. Minggu ini, misteri Tanah Tulang akhirnya terbongkar. Area sunyi yang dikepung ribuan kerangka tidur. Peringatan ejek muncul, ngingetin kalau masuk bakal ngebangunin monster ganas yang doyan mangsa. Penyusup, jari terangkat. Nasih tanda ada pengumuman super penting. Mereka diskusi cara hemat resource berharga buat bos ke depannya. Tim ngecek segunung harta karun di dalam. Dongyeon, kalian mikir mereka kegirangan kan? Nyatanya bi aja. Gelar berlian mereka jauh lebih dewa. Dongyeon berlevel bencana siap dibuka. Nasi loot gila, tapi risikonya jantungan. Dia mikir buat nyari senjata transisi yang mantap atau bisa dijual mahal. Banget, dia ngejabarin 3 target utama di Dongyeon ini. Panen, poin atribut, dapet senjata platinum. Sama namatin strategi tingkat S3 kali di level mimpi buruk. Mumu iseng janji cuma bakal bantuin kalau mereka ngelakuin kesalahan konyol. 2 orang manjat tebing penuh tulang raksasa menuju Dongyeon seram berlevel tinggi. Ini, pesan sistem muncul. Jelasin butuh 4 syarat buat dapet rating S3 kali. Misinya gila-gilaan. Bantai bos terakhir Ksatria Undead dan bersihin semua kerangka. Ada peringatan dilarang pakai pedang suci buat nekan seluruh mayat hidup di sana. Pasukan kerangka berzirah maju pas muncul syarat pedang suci harus sisa 60% sebelum Dongyeon kelar. Cewek panik. Curhat kalau Tanah Tulang gampang dicelear pakai pedang suci di level gureng. Tapi ini pertama kalinya main di mimpi buruk. Mumu meledet apa masih pantas dibilang mimpi buruk kalau chat damai pengekangan 300% dibolehin. Habis niat jual loot buat jajar. Cewek ini meluk temannya dan yang lain cuma bisa pasrah aja. Dia ngangkat senjata mewahnya, nyuruh semua minggir pas aura merah muter. Langsung gigit jari sampai berdarah. Setetes darah jatuh dan langsung bikin retak tanah. Pria terluka ini pakai darah buat mancing kerangka. Maksa mereka nembus penghalang pedang suci. Pas yang lain melongo dari atas, darah muncrat dari dadanya tanda masuk. Pendarahan akut, dia sampai ambruk bertumpu lutut. Batuk darah parah gara-gara semua statusnya anjlok. Pasukan kerangka malah ketakutan mundur gara-gara ada sosok misterius dari jauh ngancem mereka. Mumu buru-buru lempar pil pereda nyari sambil ngelindungin cewek kecil. Tangannya menggenggam batu hijau erat pas energinya meledak. Sosok nekat menyerap energi hitam pas bayangan dan liontin tengkorak muter-muter. Musuh robot negas nembus hujan ke pilar bercahaya. Tapi sosok berkerudung lari buat ngeblokir. Darah dan stamina sekarat banget. Si tokoh utama nyaris mati diburu pasukan kerangka di kegelapan. Mumu panik mikir apa mereka harus maju ngebantu. Tapi Mumu sadar mereka harus percaya dia 100%. Tebasan pedang nembus lengan, darah nyiprat kemana-mana.
Aim mati-matian nahan monster kerangka raksasa pas nyawanya udah setipis tisu. Kelompok ini akhirnya sampai di pintu seram Dungeon Tanah Tulang, siap tempur ke bawah. Sihir penyembuh super diaktifkan, langsung ngisi nyawa berkali-kali lipat. Sekumpulan ksatria kerangka kaget setengah mati lihat kejutan di depan. Bermandi cahaya merah, jagoan kita ngelepasin counter attack brutal ke arah monster yang maju. Energi gelap meluap pas matanya nyala ganas, tanda kekuatan iblisnya udah lepas kandang. Tsunami energi merah langsung menyapu bersih pasukan kerangka tanpa sisa, semua mayat hidup langsung rata dengan tanah. Seseorang berdiri di tanah hancur berbalut aura hijau garang. Nasih kemunculan super epic, dua orang di tepi jurang raksasa menatap. Kegelapan jurang, dua cewek kaget ke atas pas cahaya biru nandain ancaman dadakan. Dia ambil kuda-kuda, siap terjun ke kegelapan. Bos ksatria undead kuat mendobrak keluar dari gua. Maksa dua petualang kita siap tempur habis-habisan. Ksatria kerangka ngamuk, mencari energi hijau, nerjang pakai kuda tengkorak sambil ngancem matiin sebuah. Percayalah, kita gak bakal lupa momen ini. Tengkorak monster api meluncur ngasih serangan brutal. Boom, energi merah meledak pas Ellen keluarin jurus pantulan penyembuhan. Gelombang kekuatan. Sini kumpul, kita bakal saksin bos Dungeon hancur lebur. Padang menghantam tanah, memicu ledakan energi merah super brutal yang langsung menghantam monster. Tengkorak berarmor itu. Darah bos langsung berkurang 500 poin. Kekuatan energi merah ini benar-benar mendominasi pertarungan tanpa ampun. Tiba-tiba, ledakan sihir suci ikut menyambar turun, membawa kehancuran total. Ksatria mayat hidup itu tumbang, armor dan senjatanya hancur berserakan di medan tempur. Tapi tunggu. Muncul notifikasi kalau kekuatan bos ini malah meningkat berkat skill pasifnya. Makhluk tengkorak menyeramkan itu mulai memanggil kekuatan gelap dari bayangan. Bila pasukan mayat hidup tiba-tiba bangkit lagi dengan cepat setelah pengumuman kebangkitan. Mengejutkan itu muncul. Prajurit berarmor menyala bangkit dari tanah gersang, dipanggil oleh bos di tengah arena. Ksatria tengkorak penunggang kuda hantu langsung melaju, mengancam si manusia dengan peringatan terakhir. Senyum sinis terbentuk saat energi merah menyala di sekitarnya. Sembunyi di balik batu, dua karakter memantau pertarungan sambil meremehkan musuh yang payah banget dalam melakukan pemulihan. Dia dengan sombong bilang bisa mengalahkan mereka cuma dalam 3 detik. Benar saja, ledakan energi besar langsung meluncur. Sang penyihir menghancurkan pasukan mayat hidup dalam sekejap. Sosok iblis tengkorak itu mundur terkejut. Tiba-tiba, Yulin meluncurkan serangan ganas, mengaktifkan seni pemulihan terbalik. Dia menggunakan teknik perampasan untuk menyedot habis darah musuhnya. Tengkorak hantu meluncur tajam, melepaskan serangan brutal di tengah kekacauan. Bos Dungeon akhirnya tumbang dalam ledakan energi. Protagonis kita memborong hadiah tingkat dewa dan rank SSR. Karena menyelesaikan semua syarat tersembunyi, dia berdiri gagah dengan armor sihir, memamerkan status dan kemampuan barunya yang overpower. Ellen langsung dipuji habis-habisan, sementara dua rekan timnya ampas banget, gak kontribusi dan gak dapat poin pengalaman sama sekali. Gadis itu mematung kaget, masih susah mencerna kenyataan yang benar-benar tak terduga ini. Nah, perhatikan baik-baik, disinilah keadaannya memanas. Setelah melindungi perisai pedang suci, mereka dapat kunci pedang batu unik untuk masuk ke Dungeon tingkat bencana. Bikin semuanya sok berat. Tugas terakhir menghilang, dan notifikasi peti hadiah muncul. Mumu menyadari kalau kunci Dungeon sekali pakai yang tersembunyi ternyata ada di sini. Dia menjelaskan bahwa kunci eksklusif ini cuma bisa dipakai sekali, lalu Dungeon dan hadiahnya bakal lenyap permanen. Menjadikannya harta super langka. Tingkatan Dungeon pun dijelaskan, mengungkap kalau area yang paling mematikan dan sangat langka itu dikuasai oleh guild profesional. Dengan mata berbinar, dia antusias banget bertanya apa Dungeon sekali pakai punya drop item yang jauh lebih mantap dari biasanya. Dijelaskan kalau hadiah Dungeon sekali pakai itu sangat spesial dan gila-gilaan. Dia lalu bertanya, apa para profesional top sekalipun pernah mempertahankan darah perisai di 100%. Kelompok itu bersiap membuka peti harta, penasaran setengah mati dengan isinya. Sambil tertawa canggung, dia mengiyakan, peti emas terbuka, memberikan 2 skill tingkat emas yang overpowered. Giliran peti platinum terbuka, mengeluarkan 10 poin atribut tambahan, item khusus, dan tongkat meteor.
Salah satu dari mereka menawarkan tongkat meteor itu sebagai senjata baru, sementara yang lain masih ragu-ragu. Gadis itu meyakinkan timnya kalau dapat 10 poin atribut gratis saja, sudah menang banyak. Si rambut pink cuma tertawa canggung, sementara yang lainnya menyimak sebuah tangan membuka layar status. Langsung menaikkan tingkat intelijennya ke level maksimal. Karakter kita memberikan tongkat meteor itu dan menyuruh rekannya memakainya karena sangat cocok dengan elemen bumi miliknya. Kelompok ini mulai mengukur peluang mereka di ujian profesional dan berdebat mau kemana lagi. Seseorang diteleportasi ke dalam dunia untuk kerinding pengalaman. Menuju level 10, dua sosok mendapat misi nekat masuk ke daratan tulang berbahaya demi poin pengalaman besar. Berdiri di depan gerbang tengkorak bercahaya dengan tangan mengepal. Gadis itu bilang sudah siap tempur. Tiba-tiba, satu orang menarik temannya menjauh dari ancaman gaib. Memperingatkan adanya bahaya besar. Matanya membelalak kaget saat menyadari sesuatu. Kalian kerasakan firasat buruknya. Ketegangan pecah saat satu karakter pasang badan menghadang dua sosok misterius di jalur gunung. Seorang pria mengancam gadis ketakutan dengan pisau. Memaksa tanya soal kunci pedang batu. Kelompok musuh mengepung mereka di area berbatu dan menuntut kunci itu diserahkan. Dua kubu sekarang bersiap untuk saling bantai di sana. Atmosfer makin panas. Seorang pembunuh bayaran menyergap Mumu dari belakang. Menodongkan pisaunya supaya dia patuh. Karakter kita menatap tajam penuh amarah, menuntut penjelasan atas semua ini. Gadis pemberani itu meluncurkan tendangan maut ke atas. Bikin lawannya yang berarmor terbang melayang. Elin melepaskan gelombang energi api dari tangannya dengan tatapan membunuh. Ledakan energi merah mendadak memaksa Mumu mundur waspada. Tanpa ragu, Mumu melompat maju dan mengayunkan pedang raksasanya ke bawah dengan tenaga brutal. Sosok yang diselimuti api merah menghadang dua musuh, di mana satu orang berdiri menjaga temannya yang tumbang. Lewat tatapan sadis, dia mengancam musuhnya untuk melepaskan gadis itu atau mati. Mumu terduduk lemas, namun tetap menantang, batuk, menahan panasnya api sihir, dan terus mengejek penyerangnya. Tiba-tiba, serangan energi merah menghantam dada Elin telak, bikin dia mundur syok. Ledakan dahsyat pun melempar sosok lain ke belakang. Pria berkerudung terus maju menembus kabut tebal. Bodoh amat sama teriakan marah pria berotot yang menyuruhnya berhenti. Petarung muda beraura iblis berdiri angkuh di atas lawannya yang kejang-kejang. Sementara gadis lain mendekat dengan pedang terhunus. Wanita yang mengamuk itu berontak dari tahanan saat bayangan api raksasa muncul di atasnya. Melepaskan kekuatan gaib luar biasa, dua sosok berdiri. Memandangi musuh yang kalah, mengusir pencuri pengecut itu pergi. Saat energi merah berputar, pria itu mengancam dengan senyum iblis. Bilang musuhnya bakal menangisi kesombongannya di neraka pada. Satu komando brutal, dua pria melesat maju. Satu dilapisi petir biru. Satunya lagi memanggil kobaran api, siap menghabisi siapa saja yang menghalangi. Petarung ganas itu menerjang maju tanpa ampun. Melepaskan badai api dan memprioritaskan bos utama sebelum ngurus cecunguk lainnya. Mumu dengan emosi mempertanyakan kelakuan rekan setimnya yang mengabaikan keselamatan parti dengan wajah tegang dan berdarah. Pria itu meneriakkan perintah mundur. Ada yang merasakan aura sihir gelap mendekat. Satu karakter langsung melepaskan serangan level bencana. Jadi kalian siap lihat kelanjutannya. Dia mengerahkan kekuatan abis untuk bantai musuh yang jual jiwa demi kekuatan iblis. Kelompok kita bersiap di tengah.